Isa adalah Tuhan. Iya, maksudnya begitu kan pertanyaan saya seperti itu. Kenapa kok kalau Astagfirullahaladzim. menolak Di mana? sedangkan Di mana di dalam menolak- kitab Taurat, Injil, dengan di dalam kitab Zabur, Isa dikatakan adalah Tuhan. ya memang itu di sana sudah banyak ayat yang tercatat dan menyatakan bahwa Yesus atau Yesus itu adalah Tuhan. Ah, udah Sementara- begini, tunjukkan aja lah satu kitab Taurat di surat apa? Surat Musa yang 5 itu di mana dikatakan Yesus Tuhan? Kejadian, Itu kan Bilangan, Imamat, Keluaran, di mana? Iya, kan di dalam kitab Injil, di dalam Alkitab, di dalam kitab umat Aduh, Kristen. di dalam. Weh, kitab Taurat, kitabnya Musa, di mana dituliskan Yesus adalah Tuhan? Iya, ya, Yesus itu. Ya. Mendengar dulu Ibu mungkin ya. Siapkan dulu mode baling-balingnya bang. Siapkan dulu. Aku cuma mau bantu. Baling-baling bambu, Doraemon. Bang, di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, bahkan di dalam kitab Al-Quran, sosok yang bernama Isa alaihissalam, Isa al-Masih, Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam, ya, yang dijadikan oleh Allah Rasul ataupun Nabi, tidak pernah dikatakan adalah Tuhan. Paham? Yang mengatakan Yesus atau Isa itu Tuhan hanya kitab Babel. You know Babel? Babel yang dikarang oleh orang-orang pagan Yunani menjadikan dewa mereka sebagai Tuhan yang bernuzul sebagai manusia. Lahir di tanggal 25 Desember. Ya. Apa? Jadi Babel kalian itu menceritakan tentang kelahiran dewa. Oke. Ya, Baik, Ibu. bukan kelahiran Tuhan. Jadi jangan bertanya itu lagi. Udah saya jawab, sekarang Darius, kau silakan bertanya. Udah Sebentar saya Bu, jawab. sebentar Bu. Sebentar toh. Udah dijawab Bukan, toh. kan maksudnya- Hanya perjanjian baru yang mengatakan Yesus Tuhan. Tapi itu tidak ada Oh. itu. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Ya. Hanya kalian saja Saya yang mengatakan mau- Tuhan. Sekarang Darius saya silakan mau- bertanya. Saya mau tanggapi Ibu Nur. Adakah Yesus Sebentar, menyuruh? saya Adakah Yesus menyuruh berjoget-joget di gereja? Udah itu aja bang. sebentar. Jawab ya. Sebentar. Ini saya mau tanggapi Bu Nur. Nah, saya mau tanggapi sedikit terkait dengan penyampaian Bu Nur barusan. Oke, ya silakan. Ya baik, bahwa di dalam Muslim atau Islam yang mengatakan bahwa Isa diciptakan. Itu boleh saja, silahkan. Itu mungkin kalau menurut ini iman Muslim seperti itu silahkan. Oke, Tetapi- kalau begitu begini, Bang Timor, biar Sebentar, jangan Bu, panjang. sebentar, Bu. Yang Sebentar, namanya Bu. dilahirkan itu diciptakan Sebentar, tidak? Bu. Sebentar, saya selesai sebentar dulu, dulu. Bu. Binatang Bukan, Bu, saya melahirkan. selesai dulu, Bu. Sebentar dulu. Sebentar. Biar jangan Bukan, dulu Bu. panjang kita. Ya, bukan, Bang tidak. Timor. Kau dari tadi panjang kali. Binatang dilahirkan. Berarti apakah itu ciptaan tidak? Manusia melahirkan. Apakah ciptaan tidak yang dilahirkannya? Hah? Hei. 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 Jawab dulu. Yang dilahirkan oleh manusia itu ciptaan bukan? Yang dilahirkan oleh binatang ciptaan bukan? Silakan jawab dulu itu. Jangan ngawur-ngawur. Yesus saja dilahirkan. Hari ini telah lahir bagimu. Kan telah lahir. Masa Tuhan dilahirkan? Gabrol itu. Silakan Bang Timor. Juru selamat yang diurapi Tuhan lahir Ya. di kota Paud. Di kota mana? Kok kurang ajar kok. Di kota mana? Kota mana Darius? Kota mana? Bunda, aku mau cari baut dulu. Dari mana tuh? Hei. Ayo, cepat. Bunda, aku bertanya sama Bunda aja lah. Perbedaan sang pencipta yang Tanya diciptakan apa, itu Kode? apa Bunda? Apa? Perbedaan sang pencipta sama yang diciptakan. Sang pencipta, salah satu sifat sang pencipta adalah yang menciptakan. Salah satunya. Salah satu sifat Tuhan itu berfirman. Nah, ketika Tuhan berfirman, itu berarti Tuhan menjadikan segala sesuatu menjadi ciptaannya. Gitu. Karena Tuhan itu tidak berwujud.
Tidak mungkin dong dia mau menciptakan bumi, dia ambil ini, ambil itu, dia buat pakai tangannya, nggak ada. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Makanya Yohanes 1 pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan. Tapi perkataan itu bukan Tuhan. Karena ketika sesuatu yang sudah keluar dari diri kita, itu bukan diri kita. Contoh, perkataan itu tidak bisa dilihat. Karena dia berbentuk suara yang hanya bisa didengar. Nah, apa bedanya dengan kentut? Kentut bisa didengar, bisa tidak. Tapi apakah angin yang keluar dari lubang belakang itu bisa dilihat? Tidak. Nah, ketika angin yang udah keluar dari diri kita, apakah diri kita? No. Makanya ini yang menjadi gabro buat umat Kristen. Ya, sekarang kau jawab Timur. Yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia apa Tuhan? Kalau manusia berarti Yesus itu ciptaan. Karena apa? Yesus pernah metong. Nah, kalau sesuatu makhluk hidup yang bisa mati itu namanya ciptaan. Silakan kau jawab. Jawabnya sudah pasti Yohanes 1. Suruh buka mikrofonnya itu. Suruh buka mikrofonnya Darius. Dia nggak pandai buka. Kau undang dulu. Sudah dari tadi kundang itu. Tapi nggak dibuka Weh, sama. kau tidak tahu pencet kah? Bang Timur? Ya, Kak Timur ya, oke lanjut Bu. Tidak, sonde tahu pencet kah? Pencet itu Tahu. sonde tahu kah? Ya, lanjut. Udah saya jelaskan. Sesuatu yang dilahirkan itu ciptaan atau bukan? Ya dilahirkan itu dilahirkan itu ya. Kalau dilahirkan sisi manusianya, tapi kalau itu kan karena ibu tidak imani. Jadi jangan. Betul ya kata kau Darius ya, siapkan baling-baling ya. Nah, secara logika saja Bu. Isa saja Logika, menurut ya. ibu. Isa saja menurut Isa bahwa tidak mempunyai kesalahan yang dianggap suci diangkat oleh Tuhan. Tapi Ibu Nur tidak mentuhankan dia, justru mengimani kepada Muhammad. Itu menurut kami kan Iya. hal yang Iya. logis. Nabi, iya Macam coba buka halnya di sama dalam seperti- Matius 15. Yesus Sama halnya mengatakan seperti apa? ibu mengatakan bahwa Yesus itu lahir manusia itu bukan, kan begitu. Iya, kakak Timur dengarkan dulu beta ngomong Itu Lanjut. Yesus di dalam Matius 15, Yesus mengatakan, "Aku hanya diutus untuk domba-domba tersesat di antara umat Israel." Dia hanya untuk Bani Israel kakak. Lu kenapa sembah manusia yang diutus untuk Bani Israel? Lu orang Israel kah? Lu orang Timur. Lu dari Indonesia. Nah apa? Nah, ibu harus paham, nah. Bu. Minta maaf. Itu karena ibu tidak mengerti. Kan ibu hanya baca salah satu ayat di dalam berbanyak ayat di dalam Alkitab Injil yang mengatakan itu Yesus itu bukannya untuk umat ini Israel, tetapi untuk seluruh umat manusia. Di mana Ingat, Ibu. dikatakan? Jadi itu- jangan ditambah-tambah ayat. Jangan Saya tidak tambah, Bu. dikurang-kurangi. Jangan ditambah-tambah. Ya, memang kalau ayat itu mengatakan Yesus seperti tidak itu. utus Memang untuk ayat itu umat. mengatakan seperti itu. Lu Tetapi bibir ada ngawur, ayat lain yang minta maaf kak saya ayat kakak lain. lupu bibir itu tolong lupu lidah itu jangan Saya- terlalu mengkal-mengkol. Di mana datanya Yesus untuk seluruh umat? Hah? Itu banyak. Di mana? Kakak jangan asal ngomong itu nanti dijiplak sama Paulus. Mati nanti kakek. Jangan. Kakak kasih tunjuk dulu sama saya. Lu kasih tunjuk dulu sama beta. Di mana tertulis Yesus untuk seluruh umat? Kakak lu lidah nih nanti beta pelintir Beta ganti dengan lidah babi lu mau? Hah? Lu sonde begitu kakak. Jangan diganti-ganti itu ayat di dalam kitab kau. Marah Pak Lulus, ya? Tidak boleh begitu kakak. Marah Tuhan.
Nggak boleh begitu. Ayo minta ampun dulu kakak. Ayo minta ampun dulu. Pengakuan dosa dulu. Ayo, ku dengar dulu pengakuan dosa. Mungkin itu bakal larinya ke Matius 28 Iya. ayat 19 sampai 20 itu Seng mungkin. kakak Nora, DP lidah itu mau diganti dengan lidah babi sudah. Kakak aktivitas seperti itu kak. Kakak di mana untuk seluruh umat kakak? Ini pengakuan Ya, ada dosa dulu kakak. ayat-ayat Minta maaf dulu sama lain, Tuhan. Minta maaf dulu sama Yesus. Cepat, minta maaf. Ayo, dulu. Minta maaf dulu. Aku Yesus. Udah Saya wakili tidak kan. minta maaf ke Tuhan. Tuhan Yesus itu menyayangi saya. Ingat, untuk semua tapi manusia kau bukan hanya bilang, saya, tapi seluruh kakak. umat manusia. Fitnah itu. Lu kata tadi kalau Yesus fitnah, untuk Bu. seluruh umat. Di dalam Matius 15, Yesus hanya untuk bangsa Israel. Untuk seluruh Di mana umat untuk manusia, seluruh Bu. umat? Di Sebentar, mana Bu. seluruh manusia? Sen begitu, seluruh umat sen di bawah yang di bawah ini tap layar juga Ose ini kita orang pun tama ini dari Ambon ini, Ose tap layar juga songana Kakak tidak boleh kita orang begitu pun ngomong kakak. takua ini, kita orang pun ngomong takua, tap layar dulu, lanjut. Kakak, bulan Desember sudah lewat. Babi sudah habis semua kakak. Jangan dicari lagi babi sekarang toh. Sekarang mana datanya Yesus untuk seluruh manusia? Kakak? Itu kalau iya, kalau untuk firman Tuhan, firman iman Kristen itu di dalam kitab suci kami itu banyak ayat yang mengatakan di sana bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan untuk seluruh umat manusia. Umat manusia ya, minta ini saya manusia. Untuk seluruh umat manusia. Jadi bagi yang tidak percaya silahkan. Itu sudah jelas. Yesus mengatakan bahwa aku adalah jalan kebenaran. Tidak akan sampai Bapa apabila tidak melalui aku. Itu sudah tidak ada dunia di nabi-nabi itu ada yang mengatakan seperti itu. Di situ secara logika manusia yang normal, saya percaya orang yang berani mengatakan seperti itu dan bukan hanya mengatakan, itu sudah disaksikan oleh saksi-saksi dan dituliskan dalam kitab suci dan ketika dikonfirmasi dengan Saya sejarah. pun lidah itu ngarang saja saya pun lidah ngarang saja terus. Saya pun lidah aku ganti nanti jadi lidah biawak mau. Kalau Saya pun lidah itu tidak percaya, Tak terasa sudah 25 Desember, hampir 11 bulan lagi ya. Sudah cepat sekali ya. di dalam ajaran Yesus itu luar biasa dan yang sempurna sekali. Tuhan Yesus tidak ada satu titik noda dosa yang melekat pada diri Yesus. Udah, biar aku bacakan lah. Biar aku bacakan ayatnya. Matius 28 nih, dengerin. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah apa ini? HP ku mati. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Pertanyaannya, ini tulisan siapa? Perkataan siapa ini bang? Tolong dijawab ya. Tadi Matius berapa bang? Tadi yang abang bacakan itu di dalam Matius berapa itu bang? Kan tadi itu kakak so dengar itu apa dia bilang ke kakak, jadi kayak gini kan. Aduh, putar balik saja kakak pulang kok kakak, putar balik saja, putar balik lupung otak itu dulu mananya. Ada tidak? Halo? Iya. Udah dibuka kakak. Apa isinya? Tadi dalam Matius berapa itu? Aduh, 28 lah. Kau ulang-ulang lagi lah.
Kakak putar saja 28. itu motor itu putar saja pulang ke rumah tidur saja. Udah imani saja Besok potong itu babi makan lagi tuh. Besok lagi potong itu anjing tuh. Buat itu rica-rica makan lagi. Udah itu saja udah imani saya sampai mati nanti. Ya. Kalau anjing itu gak dipotong setahuku Bunda, dimasukin dalam karung. Karung dipukul aja. ya. Iya Itulah. begitu. Kan macet. Macet ini. Macet. Halo, halo. Ya. Jadi, Dibaca jadi, kakak. jadi tadi Dibaca dulu. Dibaca Iya. dulu. Dibaca. Iya. Ya. Tapi kalau di Baca. dalam, ya, maksudnya tadi kan itu ayat, dibacakan itu ayat, ya toh. Nah, ayat Ya. itu coba dibacakan dia punya dia Perikop. punya Perikop. perikopnya. Itu kan dia kan bacakan konteks. Ujung-ujungnya lari ke perikop. Apa hubungannya di perikop? Ya, ya, Baca kami- dulu tuh kami- kakak tuh isinya apa? Firman Tuhan yang ada di dalam Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik itu ketika sampaikan firman atau Injil itu. Firman Kakak, lu pukul otak su kemana ini? Saya bilang baca dulu itu lupuk kitab ampun. Ya, makanya saya sampaikan di sini bahwa Injil ada atau kabar kebenaran, Injil ada kabar baik. Saya itu. tidak tanya Injil itu apa. Saya bilang Iya. di dalam Matius tadi dibacakan lagi. Iya, jadi- luput telinga ini kemana kakak? Iya, baca itu coba nanti sebelum dibaca dia punya ayat itu, baca dia punya Aduh kakak, Perikopnya. lu yang baca bukan beta. Konteksnya. Karena dia dalam- Ale ini macam mana? Ale putar-putar saja kayak baling-baling. Lu putar-putar saja, lu nyanyi situ. karena di dalam firman Injil itu baca ayat itu tidak lepas dari konteks. Jadi kalau ketika baca Injil itu tidak Iya. comot ayat, lalu artikan sesuai dengan Kau kepalanya baca sendiri. dulu dari Kejadian sampai Wahyu, Iya. ku dengarkan. Fandi Dan- biarkan dia baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kakak lu baca saja Beta Iya. dengar ini sampai beta tidur. Cepat-cepat. Beta tidur, beta bangun, beta mandi, beta pargoy, goyang-goyang, jungkir balik, salto, kayang semua. Lu baca dari Kejadian sampai Wahyu. Beta dengar cepat. Jadi kalau baca di dalam Injil itu, ketika baca ini ayat itu satu ayat tidak lepas dari ayat sebelum, ayat sesudah, atau konteks yang tercantum di dalam ayat itu. Itu Injil atau Injil di kami. Beda dengan di saudara-saudaraku yang Muslim, mungkin ayat terlepas dia berdiri sendiri dari konteks itu silahkan. Kemana Tapi di ayat dalam terlepas? Kakak, Ada kemana itu ayat terlepas? Artinya mungkin dia ayat-ayat sebelumnya, ayat sesudahnya mungkin kalau tidak berkaitan itu silahkan. Tapi di dalam iman kami, Injil atau kitab suci Udah kami satu aja pertanyaan ketika saya baca- sekarang. Kakak sudah sunat kah? Saya tidak sunat. Wih, Kami sunat itu sudah bukan sunat. Kami tidak sunat jasmani, tapi sunat rohani ya itu jauh lebih penting. siapa yang Sunat sunat rohani? Mulai. Siapa? Sunat rohani lupung apa yang dipotong itu kakak? sunat Mulai rohani itu muncul. jauh lebih penting nilainya. Dia Aku jauh khawatir lebih tinggi lagi. daripada sunat jasmani. Sunat jasmani Emang lu, atau perbuatannya. kakak, saya kencing itu lewat dari sunat rohani kah? Ya kalau percaya sama Tuhan itu apakah ini percaya dengan ini jasmanianya, tapi rohani itu yang itu sama dengan halnya Ibu Nur. Ibu Nur percaya Muhammad itu karena percaya dengan iman. Sebentar ya Bunda, aku mau makan rohani dulu. Aku mau makan rohani biar kenyang terus. Jaringanku merah dimulai deh. Oten jaringannya lemah. Kakak Timor. Kakak Timor. Oh, kakak Timor. Kakak Timor. Ya, lanjut. Kakak orang mana? Orang Ambon, Halo? orang Kupang? Orang mana?
Kakak orang mana Oh Ya, kakak. halo. Iya, orang mana kakak? Kakak? Oh kakak. Kakak. Halo, 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 halo. 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 Halo, halo. Halo. Ya, halo, halo. 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 Gimana pinjam Ya, bagaimana? kita? Halo. Udah bisa Ya, halo, dibayar? Halo. 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 Halo, halo, halo. Pak Timor. Ini mau halo Pak terus. Timoris. Ya Pak Timoris. Oh, Pak Timor. iya, Bang. Halo. Ya gimana pinjam Ya. kita Pak? Kapan dibayar Pak? Udah 3 bulan nunggak Pak. Iya, lanjut, Bang. Ya lanjut. Enak Ya. aja mau dilanjut nggak kau bayar Pak. Enak kali kau. Kau pikir dosa waris mau kau wariskan karena anakmu. Halo Pak. Halo. 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 Hai. Ah. Halo. Halo. Signalnya Pak Timoris ini merah. Halo Pak. Pak Timoris. Pak. Halo. Pinjaman Anda dibayar dulu Ya, Pak. halo, halo, Udah halo, nunggak halo. 3 bulan. Ya halo. Gimana Pak? Udah bisa bayar Halo, halo. pinjaman Pak? Pinjaman dosa waris? Ya halo. Halo. Halo, halo. Halo halo halo. 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 Monitor. Ya halo. Pak Timoris. Aduh. Pak Timoris ini. Udah putar-putar saja di tempat dia. Halo. Halo Pak. Ya, jaringannya kurang bagus ini. Putus-putus terus. Iya kurang bagus Pak. Asal kau Kita datang pinjol senasib. kurang bagus. Asal Oten pasti Asal jaringannya datang merah. pinjol kurang bagus ya Pak ya. Halo. 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 Astagfirullahaladzim. Ada orang kayak gini ya. Cemana ini? Aduh. Iya, Ya, izin, udah. Bang Nugroho kalau sudah dibawa naik ya, silakan naik kirim permintaan Pak F Nugroho yang dari Katolik tadi. Kalau sudah Pak F. monitor, Nugroho ya. Beliau santun itu. lihat chat itu. Iya, Bang Timoris monitor Bang Timoris. Silakan dibuka mikrofonnya Bang. Itu signalnya tadi merah. Coba mungkin sudah bagus suaranya. Ya nggak apa-apa Bang Timoris. Buka saja mikrofonnya Bang. Tadi sudah jernih loh suaranya. Ya kakak, bagaimana kakak? Oi, Turun pula Pak. dia. ini si Darius pun juga jaringannya. Ya Allah. Jangan di sini, Pandi. Jangan di sini. Ini Masuk YouTube pula ya. Mana dia? Mana lagi Kristennya? Ya silakan. Kecuali itu Nora itu open cam pasti datang semua itu. Ya tema Bentar kita aku di jalan. Tunggu dulu, Sebentar aku baju turun apa. lah, mau beli sutet dulu ya. Si jaringanku jelek nih. Ya udah oke lah, oke Bang Darius silakan. Bang Rizky ini Kristen atau Muslim Bang? Silakan dibuka mikrofonnya, ngomong Bang. Ade Rizky, Kristen atau Muslim? Ade Kris Rezeki 2. Oke, enggak ngomong. Silakan teman-teman Kristen yang mau bincang-bincang santai kirim permintaan. Ini kita siapkan sebentar, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kursi atau 6 kursi untuk teman-teman Kristen. Silakan.
Nanti temanya kondisional yang menyesuaikan temanya. Kalau sudah naik teman-teman mau tema kayak mana, silakan kirim permintaan. Sambil di tap-tap layar juga yang dibawa ya. Kencangkan tap-tapnya. Silakan teman-teman Kristen. Ya, kirim permintaan aja ya teman-teman Kristen ya. Sudarsono, ini mungkin Kristen. Coba kita tegur dulu. Baik, Bang Sudarsono, Kristen atau Muslim, Bang? Bang Sudarsono. Aduh, naik berisik. Silakan teman-teman Kristen, gak usah takut ya. Kalau mau diskusi, silakan. Temanya bisa Maunya kau buat kondisional. apa, Fandi ya? Kau atur dulu jadwal aku diskusi sama si Derni tadi malam karena ada Ustadz Talib. Derni? Segan aku. Oh, siap-siap. Oh iya ya. Tapi dia nggak berani sama itu Nora. Pernah kan di sini sekali juga kita selenggarakan, tapi nggak berani dia. Dia nantang baca Al-Quran, aku mau asalkan dia baca Yunaninya lah. Masa saya baca Al-Quran, dia baca Yunani nggak mau? Enak kali dia. Oke, siap-siap. Temanya tentang apa? Konsep penebus dosa. Baik, nanti ku DM dia ya, Ibu Darnia. Iya. Nanti tema untuk sekarang diskusi kita pada siang hari ini teman-teman temanya kondisional. Yang Kristen kalau mau naik tentukan tema aja ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Silakan teman-teman Kristen. Kenapa sih? Apa sih? Ini di bawah banyak yang Kristen loh di bawah nonton. Naikkan Kristen 15 menit lagi baru saya open cam. Kasih saya waktu 15. Karena saya baru datang semua. Silakan teman-teman Kristen. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kursi kita siapkan untuk teman-teman Kristen. Kalau mau naik bincang-bincang santai, diskusi sharing, tentukan temanya. Temanya kondisional bisa berubah ketika teman-teman naik di atas. Mau pengen tema apa untuk diskusi silakan. Silakan teman-teman Kristen. Bang Adi kalau mau naik Bang Adi silakan. Adi ini Kristen. Ya Bang Hafiz Namus Kristen atau Muslim ini? Waduh. Kristen. Bising kali Bah. Ya silakan teman-teman Kristen, gak usah takut ya. Ini ada 1, 2, 3, ada 6 kursi yang kami siapkan untuk teman-teman Kristen. Silakan. Biasanya komplotan mereka itu senang kalau komplotan. Nggak berani kalau apa ya. Kalau 1, 2 orang itu jarang yang berani Kristen. Makanya kita siapkan 6 sampai 7 kursi untuk Kristen. Tapi ngomongnya satu-satu sebentar. Yang terarah ya. Oh Kristen ya, silakan Bang Hafiz kalau Kristen. Ini Bang Hafiz ternyata Kristen ini, tapi berisik tadi tempatnya. Silakan naik Bang. Kalau bisa cari tempat yang aman supaya ndak kelihatan berisik. Bang Adi kalau mau naik silakan Bang Adi. Ini Adi atau Olan ini, biasanya Olan ini kalau gambar-gambar Yesus kayak gini biasanya Olan. Silakan Olan kalau mau naik Olan ya. Kirim permintaan aja Olan. Silakan Bro Hafiz kalau mau naik tadi naik silakan naik kembali. Tadi saya turunkan berisik tempatnya. Jadi tidak kondusif kalau diskusi nanti. Silakan teman-teman Kristen, ajaran siapa ya? Kita coba ini bertanya Kristen ini ajaran siapa sebenarnya? Biar teman-teman Kristen bisa naik untuk menjelaskan, menjawab. Aduh, nggak diterima ini. Oke. Kristen ajaran siapa? Ini pertanyaan ya teman-teman ya. Atau mau tema yang lebih keras? Gimana? Kita tentukan tema yang lebih keras. Nah, gini aja.
Tuh. Kristen sesat parah. Silakan Bang siapa tadi? Bang Nugroho juga tadi kalau mau naik silakan. Tadi beliau izin beberapa menit katanya untuk turun urus-urusannya terus naik kembali. Aku share dulu sama beliau ya, Nugroho. Beliau ini bagus mau belajar. Kalian Islam sesat palsu. Ya udah silakan Bang dari Hilarius Rambalak naik buktikan kepada kami bahwa Islam itu palsu. Silakan Bang. Udah aku jambak tadi nggak mau dia naik. Ini loh gini loh teman-teman Kristen ya. Saya siapkan kursi untuk teman-teman Kristen 1 2 3 4 5 6. Ayo Kristen atau Muslim ayo. Ibu Ayu. Ibu Ayu. Sri Rahayu. Halo, maaf Bang, tadi kepencet. Kasih turun saja Bang. Oke, makasih. Silakan teman-teman Kristen ya. Ini ada 1 2 3 5 6 kursi saya siapkan untuk teman-teman Kristen. Bang Hilarius kalau mau naik silakan kirim permintaan sambil menunggu teman-teman Kristen yang lain biar rame di sini Kristen. Karena kalau 1 2 orang biasanya Kristen itu takut. Pengecut begitu maksudnya. Takutlah kayak gitu ya. Itu kan bahasa halusnya ya. Silakan. Nggak usah takut Bang Hilarius. Badan besar kok, nyali kecil. Silakan Bang. Badan besar kali tapi nyalinya kecil. Aduh, kayak mananya? Silakan Bang Nugroho juga kalau sudah monitor silakan langsung kirim permintaan aja ya. Aku sudah share juga sama beliau tadi, Pak Nugroho. F Nugroho. Beliau berani open cam, itu bagusnya beliau. Menunjukkan siapa dia sebenarnya. Silakan. Waalaikumsalam Budi Jod Jenes. Panjang kali namanya, Pak. Kalau misalkan teman-teman Kristen takut, ya kan? Kami siapkan kursi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kursi. Kalau takut 1, 2 orang gitu loh. Yang Kristen ya teman-teman, yang Kristen ya. Yang naik teman-teman Kristen silakan. Enggak diwajibkan juga open cam loh. Kok masih takut juga? Hanya modal argumentasi saja silakan. Data, argumentasi dan data silakan. Tadi banyak yang datang. Nah itu gimana? Itu Nora CJ itu gimana ceritanya kemarin? Coba cerita dulu sedikit soal CJ yang mualafin itu. Itu Nora. Monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linawati. Itu Nora monitor belum dibuka mute-nya. Ada Bang Andi? Iya gak apa-apa, oten dulu lah. Teman-teman Kristen dulu yang naik silakan. 330 orang, masa nggak ada Kristen? Nggak, kalau misalkan teman-teman Kristen takut ditanya, ya udah nggak usah ditanya lah, silakan naik bertanya aja. Kalau teman-teman Kristen tidak mau ditanya, silakan. Kita kasih ringan lagi loh, beri keringanan lagi untuk teman-teman Kristen. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kursi disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6 kursi dan Kristen bertanya saja. Kalau takut ditanya. Silakan. Udah dikasih ini lagi loh, dikasih toleransi lagi, diringankan lagi hukumannya. Silakan.
Elmansyah, coba undang ya. Ada beberapa kawan Kristen ini yang coba aku undang. Asal jangan si Major lah. Bahaya kalau si Major. Aku habis DM Pendeta Sarah juga kemarin, beliau belum berani untuk naik diskusi lintas agama. Pendeta Sarah Antoni, pernah aku itu sama dia ya, di Komal dia juga. Beliau masih belum berani. Apalagi dengar nama para apologet ya. Itu beliau itu segan sekali tuh. Nama Bang Ardi, nama Bang Jibril, nama Ustadz Alif, itu nama-nama itu saja. Ustadz Alwan, dia itu sudah apa ya, sudah goyah, baru nama-nama itu belum disebut Bang Zuma ya. Kalau disebut Bang Zuma mungkin semakin nggak mau dia. Ibu Pendeta Sarah Antoni, beliau itu bagus, beradab, sopan, santun. Tapi walaupun salah sembah ya, tetap beliau adalah sosok yang kita salut sama beliau ya, Pendeta Sarah Antoni ini ya. Ya, silakan. Teman-teman Kristen ada yang ready? Kirim permintaan silakan ya. 5-6 kursi. Tri Santosa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki Tri Santosa. Ini Tri Santosa ini murid saya teman-teman. Beliau murid saya, latih beliau main catur. Nah, jadi beliau itu murid saya sekarang. Ada? Silakan teman-teman Kristen. Ya, Pendeta Sarah Antoni nggak menghujat memang. Beliau itu bagus. Saya sering DM-an, ajak beliau, Bunda Sarah sekali-sekali naik di Komal dong. Boleh kalau ada waktu nanti, gitu aja terus jawabannya. Tapi sampai sekarang belum pernah beliau itu sekalipun naik di Komal. Sekalipun belum pernah. Belum ada ya, outletnya belum ada ya. Ya banyak oten bikin akun Bang Zuma. Iya betul, banyak. Akun Bang Zuma, akun Bang Handi itu teman-teman harus diperhatikan ya. Banyak mereka menggunakan akun-akun gurunda-gurunda kita untuk menghujat Islam. Itu kebanyakan mereka lakukan. Jadi nanti teman-teman juga harus lebih selektif dalam melihat ya. Ada beberapa akun yang mereka gunakan, kloningan Bang Zuma, kloningan Bang Handi, kloningan Bunda Rahma, dan sebagainya itu mereka gunakan untuk menghujat. Nah itulah pekerjaan Kristen. Nggak ada yang lain yang bisa mereka lakukan selain kayak gitu. Karena kalau mau perang argumentasi nggak akan bisa, nggak akan mampu, nggak akan sanggup. Gitu loh. Nah itu, jadi perhatikan juga kalau bukan suara Bang Zuma langsung blokir aja akunnya, hati-hati. Kalau suaranya Bang Zuma silakan teman-teman di follow akun Bang Zuma. Karena ada beberapa itu ya. Gitu teman-teman. Ada yang Kristen silakan.
Iya, nanti kalau ada yang mau syahadat itu di Komal Ustadz Arif, nanti biar ke sana semua ya. Kalau sudah jelas datanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di Komal Ustadz Arif. Kalau misalkan sudah ready, teman-teman datanya sudah lengkap semua. Nanti disadatkan mungkin insya Allah sama Bang Zuma. Kalau sudah ready ya. Tapi kalau datanya belum dikirim, jangan dulu. Nggak boleh sembarangan juga disadatkan. Gitu teman-teman. Ya, silakan. Nisa Muslim. Ada yang Kristen di bawah yang mau naik, silakan. Parlin Nasution. Banyak ini teman-teman Kristen yang di bawah, yang nonton, yang nyimak. Tapi kenapa nggak berani? Oh siap, Aki. Parlin Nasution. Saya kira Kristen karena namanya. Iya, iya, kebanyakan Nasution itu Islam ya, teman-teman ya. Itu juga diperhatikan. Kebanyakan kawan-kawan kita yang marga Nasution itu adalah ini Kristen atau Muslim sih? Minta naik terus. Ya, ini Kristen Muslim. Tiada hari tanpa bahas agama Sadrwe. DPO janda ini Kristen atau Muslim? Silakan Bang DPO janda, kalau Kristen naik ya. Di Tasik. Coba. Ya Bang Jangge, selamat malam. Selamatkan dirimu Bang. Bang Jangge. Yang mana Kristen? Bang Jangge, ngomong Bang. Bang Jangge. Anda sudah naik Komal ini Bang. Bang Jangge, jangan Bang Jangge. Oke. Coba DPO naik DPO, udah kundang. Di Tasik juga ini mungkin Kristen ya, bukan? Bukan Muslim. Icarus ini Kristen kayaknya. Banyak loh teman-teman Kristen ini dibawa. Tapi gue pada takut ya. Tak penting bagiku agama, bukan agama yang menyelamatkanku. Lalu siapa yang selamatkan kau? La haula wala quwata illa billah. Kayak mana caranya kamu selamat DPO? Apanya? Kalau bukan agama, siapa yang mau selamatkan kau? Oke, Almasih. Kalau Kristen naik Almasih, silakan. Bang Almasih. Iya, kenapa ada itu Nora pada ketakutan semuanya teman-teman Kristen? Nah ini ada dua yang naik ya.
Coba kita tunggu dulu signalnya stabil teman-teman, dicukupkan 100% tap-tap layarnya sampai 100k. Bang Wardi, Kristen Muslim, Brusdil, Kristen atau Muslim? Aku Oken bang. Oke, selamat malam brother. Selamat siang. Oke, Bang Wardi, Kristen atau Muslim? Selamat siang bang. Bentar dulu bang, aku sapa dulu yang lain bang. Bang Wardi, suaranya mana bang? Selamat siang. Apa kabarnya bang? Kabar baik, tunggu dulu bang. Bang Wardi dulu kita sapa ya, sabar dulu bang ya. Bang Brusdil di mute dulu, Bang Wardi dulu. Bang Wardi panggilan terakhir, kalau nggak ngomong diturunkan Bang Wardi. Wardi Boyim, Kristen atau Muslim bang? Aduh, kenapa sih? Suara aku Silakan. ada nggak bang? Ada bang, suaranya ada bang. Silakan bang. Oke, silakan bang. Mau nanya silakan. Anda mau bertanya Aku atau boleh mau- nanya nggak? Ya, Anda mau bertanya atau ditanya bang? Silakan. Aku nanya bang. Aku sapa dulu yang naik ya, boleh? nggak? Ya, aku sapa dulu semua yang naik. Kami siapkan di sini, Bang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kursi untuk Kristen. Nanti, Bang, kalau ada pendetanya, pastornya atau romonya, panggil aja ke sini biar dididik, dilatih supaya bagaimana caranya. Aku nggak punya siapa-siapa bang. Aku berenang sendirian aja bang. Nggak bisa, perlu Bang. siapa-siapa. Kristen itu lemah kalau sendiri, Bang. Harus banyak orang Kristen itu. Nggak Aku berani. boleh nanya nggak bang? Boleh. Silakan, Bang. Pertanyaan awal dari aku bang. Boleh nggak? Boleh, silakan. Pertanyaan aku gini bang. Ini Bang, ini kan sudah hari Senin Bang ya. Kemarin kan hari gereja kan. Kok masih ada efeknya sampai sekarang ya, habis dari gereja kemarin? Bang, boleh nanya nggak bang? Ya silakan Bang, silakan. Apakah ada manusia yang dikandung selama 4 tahun dalam rahim ibunya? Ada nggak bang? Iya. Apa-apa? Ada nggak manusia yang dikandung selama 4 tahun dalam rahim ibunya? Ada nggak bang? Manusia yang dikandung 4 tahun dalam kandungan. Selama 4 tahun dalam rahim ibunya bang? Ada Aku nggak tahu Bang. Aku nggak tahu. Abang tahu ya? Nggak. Nggak tahu dong. Siapa itu Bang? Siapa? Silakan. Abang baca ya kisah dari Imam Syafi'i itu bang. Abang baca kisah dari Imam Syafi'i dikandung selama berapa tahun dalam rahim ibunya. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. bermanfaat Bang dan Ardi, assalamualaikum, Bang menambah ilmu Ardi. bagi abang Waalaikumsalam warahmatullahi agar wabarakatuh. cerdas. Ini cocok dengan Bang Ardi nih kayaknya Bang. Iya bang, agar cerdas. Baca deh kisah Imam Syafi'i. Udah tahu bang? Imamnya abang. Udah tahu? Tuh nih. Udah tahu? Semoga abang membaca dan memahaminya agar Sudah cerdas tahu, ya Bang. bang. Sudah tahu. Oh sudah tahu ya, mantap bang. Nah, Tadi sekarang abang saya- yang satu belum tahu. Sekarang Iya, Satunya abang nggak tahu. ada. Sekarang abang tahu nggak? Kalian semua teman-teman Muslim pada cerdas. Sekarang abang tahu Ternyata nggak ada bang? juga yang nggak tahu. Bang. Silakan. Bang. Abang tahu nggak? Ada Tuhan, tapi bukan Imam Tuhan. Syafi'i Tahu hebat nggak? ya bang. Dikandung Ada Tuhan, berapa tapi tahun bukan dalam Tuhan. rahim ibunya. Abang tahu nggak? Ada Hebat Tuhan tapi dong, bukan Tuhan. Manusia super. Manusia super dong. Dikandung Enggak, aku selama 4 tanya. tahun dalam Aku rahim tanya. ibunya. Aku Hebat. tanya. Ada Tuhan tapi bukan Tuhan. Abang tahu nggak? Siapa bang? Aku belum tahu bang. Siapa, Iya, tapi Bang? bukan Tuhan, tapi dianggap Iya Tuhan. siapa? Ada itu. Aku nggak tahu siapa bang. Yesus. Oh Yesus. Iya, Yang itu disebut Tuhan dianggap bagi orang Tuhan. Kristen ya bang. dianggap Tuhan oleh orang Kristen, tapi bukan Iya. Tuhan menurut Yesus. Iya, betul. Bukan Tuhan menurut Imannya Yesus. orang Kristen seperti itu ya wajar aja bang. Itu Gini. orang Kristen bukan Gini, imannya Bang. abang. Ngapain repot-repot bang? Ngurusin Yesus imannya itu, orang lain, Bang. Yesus itu dianggap Tuhan oleh orang Kristen, Urus tapi aja oleh iman Yesus abang sendiri. sendiri, Dia Bang. ngomong sendiri dia. Ngomong sendiri Cuman dia. orang lain kau di ngurus, dia ngatur-ngatur. Diem dulu, Ngapain, diem Bang? dulu, Nggak gantian manfaatnya, ngomongnya. Bang. Buat abang. Ngomongnya diem Abang dulu. imannya aja. Diem dulu, mampuslah kau. Jadi pembantu kau di sini kalau kau nggak mau diem gitu loh. Abang iman. Diem, mampus.
Nah, ayo ngomong lagi. Mampus. Belum mampu. Diam dulu. Kok masih bicara? Diam dulu. Deh, silakan. Diam dulu. Iya bang. Iya, diam. Oke. Iya. Yesus itu dianggap Tuhan oleh orang Kristen, tapi Yesus sendiri tidak merasa jadi Tuhan. Nah, tuh. Makanya Yesus bukan Tuhan menurut Yesus. Oh gitu ya bang. Iya, abang baru tahu ya. Wah, abang ini ternyata koplak kali baru tahu, Bah. Waduh, Mak. Lanjut bang. Aku suka bang. Lanjut. Iya, jadi ada orang yang menuhankan yang bukan Tuhan. Karena apa? Karena menurut dirinya sendiri Yesus bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, pada usia berapa Yesus sadar kalau Yesus itu Tuhan? Yang saya tanya, Yesus sadarnya tuh dia Tuhan usia berapa? Aku nggak tahu bang. Wow, keren. Abang jelasin dong biar aku paham. Aku jelasin ya. Yesus. Baik deh. Iya, sabar dulu. Yesus itu tidak pernah sadar bahwasanya dirinya adalah Tuhan, karena yang dia sadari adalah dia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Wow, keren loh. Aku suka Tuh ini. Bang. Lanjut bang. Aku suka ini. Iya, aku Semakin lanjutkan cerdas. dulu bahwasanya iya, Wow. memang harus cerdas, cerdas bahwasanya Keren banget abang. bahwasanya jangan nggak boleh menganggap sesuatu yang bukan Tuhan sebagai Tuhan. Itu sangat nggak masuk akal, logika Iya, manusia yang Bang. waras, Bang. Lanjut Nggak masuk ngajarin akal. agar aku Dan paham, juga ada Bang. juga loh, Bang, abang tahu nggak, ada juga loh yang pas waktu dia ada orang mati ini dimasukkan ke gua, keluar dianggap Tuhan. Ada itu Bang. Nah, siapa namanya bang? Waduh, namanya siapa Hebat ya? Tunggu juga, aku. Bang. Tunggu dulu, siapa ya? Ada orang mati dimasukkan gua, keluar jadi Tuhan setelah 3 hari. Aduh, Siapa bang namanya? apa ya? Pokoknya ada orang mati lah. Siapa ya namanya, Bunda Nora ya? Bang, Ada orang mati loh. Siapa, lupa Salib saya. loh, disalib Siapa loh, ya namanya? ngaku, Aduh, mati namanya loh, siapa? ngaku, bangkit loh, ngaku. Kau pura-pura bingung bang. Siapa ya namanya ya? Inisial. Tertembak peluru sendiri deh. Ada ususnya ya, ada ususnya ya Bang Ardi. Ada ususnya ya. Tertembak peluru sendiri. Iya betul. Kayaknya ada Benar-benar siapa mati namanya ya? loh, disalib loh, Siapa dikubur ya? loh, bangkit loh. Ya orang ini Bang, orang. Iya betul, ada orang. Terkena Orang yang peluru orang sendiri. mati ya kan. Orang ini mati katanya. Katanya mati. Siapa namanya bang? Dimasukkan ke Iya. dalam goa. Mati Terus karena tiba-tiba disalib. tiba-tiba keluar jadi Tuhan loh. Ternyata ngaku juga, percaya juga orang itu mati Oh, disalib, Iya betul, karena dikuburkan, lalu Betul. bangkit, Karena Yesus, naik ke surga. iya, karena Yesus itu Terima bukan kasih Nabi atas Isa, betul. pengakuannya. Karena Yesus bukan Nabi Isa. Kalau Yesus itu kan orang Benar. Romawi, betul nggak? Senjata makan Tuhan sendiri dikubur. Iya, Yesus Thank itu. you. Iya, sama-sama. Itu bukan Nabi Isa, betul. Orang Iya. Romawi, Abang orang Romawi yang mengakui namanya Yesus, itu betul. mati dikubur. Terima Iya, kasih Yesus. bang. Bukan, iya Yesus, bukan Nabi Isa, Iya, bukan. terima kasih karena abang Iya, bukan Nabi mengakui Isa, bahwa kan? Yesus mati disalib, dikuburkan. Terima kasih Iya. bang. Iya, sama-sama. Abang Yesus orangnya Barabas. jujur. Betul, Yesus Aku suka Barabas. ini. Yesus Barabas. Betul. Yesus Barabas kan? Betul nggak? Sudah Nama aku bilang panjangnya kan Yesus jujur. Barabas kan? Yesus Betul nggak, Bunda Nora? Barabas itu nggak disalib, Yesus Barabas kan? tapi dibebaskan. Loh, Namanya mirip. oh namanya mirip. Oh berarti Iya. ada dua Tuhan berarti. Ada 2 Tuhan yang mirip. Terserah bang deh. Yang satu mirip Tuhan, yang satu bukan Tuhan. Aku sih Alamak. oke-oke aja. Terserah bang. Yang satu bukan Tuhan, yang satu mirip Tuhan.
kamu. Iya, Alamak. suka-suka abang. Harusnya oke Loh, ini bukan suka-suka saya. Ini menurut penuturan Anda barusan. Anda mengatakan itu mirip. Aku beda dengan iman Oh, abang. gitu. Aku tahu hal yang sebenarnya. Iya. Terserah abang mau ngomong yang apapun. Aku Iya, terima. jadi kesimpulannya intinya yang iman aja. Iya. Tetap iman aku, bang. Iya, jadi kesimpulannya yang mati itu orang kan, bukan Tuhan kan, betul Yang kan? mati itu anak manusia, bang. Namanya Iya, Yesus orang kan. Kristus. Ada Orang anak kan. Allah juga, dan ada Orang Tuhan dan kan. Juru Selamat bagi saya juga, bang. Iya, Amin. orang kan yang mati itu kan, Lengkap, orang Bang. kan. Orang. Gak muter-muter, bang. Singkat, lengkap, Yang mati- padat, bang. iya, yang mati Yesus orang. itu adalah anak manusia, anak Allah. Yang mati Tuhan orang. dan Juru Selamat bagi saya, bang. Iya, orang yang mati. Muter-muter, seperti Berat- teman-teman. Berarti yang mati di tiang kayu salib itu orang kan? Ini pertanyaan saya, lu. Iya, Orang. anak manusia, anak Allah. Oh, bukan Tuhan ternyata. Iya, yang mati itu anak manusia. Oh, Kalau baca alah. Roma 14:9. Coba Jadi Bang, dosa, baca Roma jadi 14:9. dosamu ditebus oleh bukan Tuhan. Bang, biar jelas baca Roma 14:9. Jadi dosanya Yang mati dia manusia. ditebus oleh bukan Yang mati Tuhan. itu manusia agar menjadi Tuhan dan juru selamat bagi saya, bang. Loh. Mati sebagai manusia dan bangkit menjadi Tuhan dan juru selamat bagi saya, bang. Jadi matinya itu Coba ya. manusia, bangkitnya Tuhan. Iya, bang. Mati. Iya, kedagingan. Abang tahu daging ya. Abang juga nanti akan bangkit. Jadi Abang juga jadi akan yang bangkit. mati, Dia jadi yang sama mati nanti. dengan yang Mati, bangkit. kemudian bangkit dan Mati diadili. sabar Seperti dengerin neraka dengerin. surga, Bang. Sabar. Abang jangan Jadi yang heran, mati, abang juga mati. sabar dulu, dengerin dulu. Abang kalau nyerocos terus ya jadi pembantu di sini. Abang juga akan Jadi pembantu loh kan, jadi pembantu kan. Jadi pembantu kalau ngerocos di sini. Abang juga. Kalau nyerocos saya mute terus. Ayo, nyerocos aja. Ayo coba nyerocos. Coba nyerocos. Jadi pembantu di sini, gitu loh. Jadi kalau diskusi itu jangan jadi pembantu gitu loh. Diskusi ya diskusi aja gitu. Mazmur yang giliran Edis TV nongol gak berani naik. Coba dilihat di VT saya Ardiansa Arif yang nomor 1 itu ada saya sama Edis. Dia nggak bisa jawab pertanyaan saya sampai sekarang. Coba kau lihat itu. Yang nonton udah 200.000 lebih. Nah, tuh silakan menikmati Mazmur. Selamat menonton. Edis gak bisa jawab. Ada itu di VT saya, teman-teman, di akun biru ya. Di akun biru saya itu ada saya nomor 2, itu ada akun saya sama Edis. Oke. Di akun saya yang pertama, teman-teman, yang warna biru. Ini kan warna hijau. Ini kan warna hijau. Yang warna biru. Jadi yang backgroundnya warna biru itu di VT saya nomor 2 itu ada saya sama Edis. Itu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Kasihan Edis itu kadang. Oke ya, kita lanjut. Bang Bruce masih monitor atau sudah jadi pembantu? Mabuk ini orang kayaknya. Loh itu loh. Mabuk ini. Ini minum apa ini? Masa comberan diminum sama dia? Alamak. Pantesan aja gila. Alamak. Kenapa comberan diminum? Aduh. Waduh kacau ini. Jadi menurut Bang Bruce, teman-teman di bawah, Pembantunya, bang. menurut Bang Bruce, Apa? teman-teman menurut Bang Bayar Bruce dulu ternyata dong gaji pembantunya, ternyata yang mati di tiang kayu salib itu adalah bukan Tuhan. Ya sudah, berarti kesimpulannya yang menebus dosanya Bruce ternyata bukan Tuhan. Bukan Tuhan ternyata, bukan Tuhan Yesus, bukan. Gimana dong? Berarti Loh. jadi pembantu abang. Capek Iya, jadi bukan Tuhan. pembantu nggak digaji. Oke, Bunda Nora mau ngomong sama pembantu saya? Mana pelit banget, bang. Mau ngomong sama pembantu saya, Bunda Nora? Hah? Hi. Bang Fandi. Hi. Capek jadi pembantu nggak digaji. Pelit banget, bang. Loh. Kamu tuh nggak pantas menerima gaji dari saya. Pantasnya menerima mute dari saya. Coba saya mute. Coba kau buka sekarang. Coba kau buka. Coba sih saya kasih mute ini. Ini saya kasih loh ini. Coba saya kasih mute, saya kasih buka tuh. Coba buka, coba mute. Atau saya kasih turun, bisa itu. Bisa juga. Saya kasih turun. Nih ya, kalau nggak percaya nih, pembantu saya itu nurut tuh teman-teman. Serius. Kalau saya kasih, Bruce, kau pembantu saya kan? Iya paman. Turun ya? Iya paman. Nurut dia.
kan? Nurut. Jadi dia itu pembantu yang taat, teman-teman. Ya, silakan Bunda Nora. Si Bruce ini udah keliling-keliling Komal, jadi udah tahu bagaimana modelnya. Ya, Asyu, selamat siang, Asyu. Akulah, selamat siang. Siang, selamat siang Ya. semuanya. Kristen, Bang. Kristen, Asyu, Asyu, Asyu. Oke, silakan Bang. bahas apa ini? Bahas apa? Terserah mau bahas apa. Oh, kita ikut judul saja deh, ikut judul. Apa judulnya? Judulnya Kristen sesat parah. Ya, memang kesesat Ya. parah. Cemana? Oke. Kristen mengikuti Yesus yang kudus. Kalau Muslim mengikuti siapa? Pret. Kenapa? Kenapa? Ah, dia bilang, ulang. Kristen apa? Kristen mengikuti Yesus. Nah, Muslim mengikuti siapa? Muslim mengikuti siapa? Ibrani 12:14. Apa yang kau ikuti? Ibrani 12:14. Tidak seorang Nah, pun bisa. kita kalau diskusi itu yang enak lah. Ya, silakan. Gini loh, Silakan. Kristen mengikuti Yesus. Nah, jabarkan yang diikuti itu apa? Tunggu dulu. Isa mengikuti siapa? Nabi kami baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ikut Nabi. Ya, sekarang pertanyaan saya, Oke. yang diikuti Ya, silakan. Kristen dari Yesus itu apa? Ya, Kalau kami kita Islam mengikuti- ada. Kita mengikuti Yesus karena Yesus kudus. Dia memberi contoh yang baik. Apa yang diikuti dari Yesus itu apa? Tidak menghakimi. Tidak menghakimi. Menghakimi orang yang menganiaya Maksudnya, kami. tunggu dulu. Tidak menghakimi maksudnya gimana? Dia tidak menghakimi orang lain. Jangan kau menghakimi. Jangan menyebut saudaramu kafir. Izin. Karena Bang Yesus aku, bilang, Bang aku, izin dulu. saya ngomong Izin dulu. saya sapa Bang Niko dulu. Bang Niko ini Oh, silakan. Pak Pendeta Niko, monitor Pak Pendeta. Selamat siang. Pak Pendeta Niko, Nih, pendeta dia. Pak Pendeta monitor. Dia pendeta. Ini ku sapa dulu Bang Ardi. Bang Niko, monitor Bang Niko. Ngomong Bang Niko. Bang Niko ngomong Bang. Naik nggak ngomong Bang Niko ini, Pak Pendeta Niko. Oh turun dia. Lanjut. Oke, kita mengikuti Yesus ya. Jadi Yesus nggak membawa agama. Karena Yesus datang ke dunia adalah dia membawa surga yang turun ke bumi. Nah, kalau Muhammad apa yang dia ajarkan? Surga apa yang turun ke bumi? Surga yang turun ke bumi kan mengajarkan kedamaian. Kedamaian apa? Ya kedamaian, jangan menganiaya orang yang menganiaya kamu. Ampunilah mereka yang kamu. Ya, coba Muhammad mau bawa apa? Enggak, Yesus, Bunda, tampilkan Tunggu, ayatnya. saya Yesus sudah nggak membawa jawab. damai itu. Yesus nggak Ya. membawa damai, Bunda. Yesus tidak membawa damai. Dia menunjukkan, dia katakan kepada orang Yahudi, siapa di antara kamu yang bisa membuktikan aku berbuat dosa? Loh. Bahkan Pontius Pilatus ketika menghakimi dia, saya tidak menemukan satupun kesalahan. Pakai dan dosa. data Matius 10:34. Nah, tuh Jangan mampus. kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Cediar. Oke, sebentar. Jadi saya jawab. Saya jawab. Saya jawab lah. Cediar. Ya. Cediar. Yesus membawa pedang. Yesus membawa pedang. Tidak membawa Maka, damai. dengar dulu. Tidak membawa damai. Iya. Pedang Iya, lah ya apa? sudah selesai Bunda. Tidak membawa damai, Apakah selesai. pedang Udah, itu untuk cukup. perang? Untuk membunuh? Cukup. Intinya tidak membawa damai. Jangan dulu. Matius 26 ayat 52. Maka Yesus, ya kata Yesus, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Apa Sebab ini? barang siapa menggunakan pedang, sebentar. Ngomong pedang Barang ini siapa tidak membawa menggunakan damai pedang ini loh. akan binasa oleh pedang. Ini gak bahas pedang Matius ini. 25 ayat
Ini nggak bahas pedang, 52. kucluk. Ini nggak bahas pedang, woi. Nah, terus Ini mau nggak bahas bahas apa? pedang. Ini Tunggu dulu, Matius sampai- 10:34. Matius 10:34, baca. Iya, Baca. kamu bilang Yesus, aku tidak membawa damai tetapi pedang. Pedang apa? Enggak ada. Untuk memisahkan, ya. Untuk Loh, memisahkan aku datang kekudusan dan untuk kenajisan. Aku Untuk datang bukan memisahkan untuk umat membawa Tuhan dan damai. umat Tuhan. Iya, tapi bukan untuk membawa Ini damai. diskusi Betul. apa ini diskusi? Room buka room, orang ngomong dipotong. Ya kau nggak nyambung soalnya. Lo nggak nyambung gimana? Aku datang bukan untuk membawa damai, itu dulu. Baru nanti ke Iya. pedang. Pedang apa? Kamu tahu pedang yang dimaksud Yesus? Tahu. Apa? Power Rangers. Pedang untuk memisahkan kekudusan dan kenajisan. Gigimu. Pedang untuk Baca memisahkan lagi nih. umat Tuhan dan Lukas bukan umat 22 Tuhan. nomor 36. Coba kau baca. Lalu katanya kepada mereka, muridnya, tetapi sekarang kalau kamu mempunyai kantong, uang atau tas, bawalah. Dan kalau kamu tidak, tolong Kristen di mute. Kristen di mute dulu, host. Dan kalau kamu tidak mempunyai pedang, hendaklah kamu membelinya. Sekalipun harus menjual jubahmu supaya bisa memilikinya. Pertanyaan saya, untuk apa pedang bagi Yesus? Yesus kan bilang, Matius 10:34, ya. Yesus kan bilang, Yohanes 13. Enggak, di dalam aku mem- Lukas 22:36. Dan kalau kamu tidak mempunyai pedang, hendaklah kamu membelinya. Disuruh membeli pedang. Sekalipun harus menjual jubahmu supaya bisa memiliki pedang itu. Pertanyaan saya, untuk apa pedang itu? Tidak ada Yesus mengajarkan membunuh menggunakan pedang. Loh, saya tanya, kenapa harus memiliki pedang? Untuk apa pedang itu? Oke, saya jawab Lucu, ya. berarti begini. sebelum saya- Kalau kamu mengatakan begitu, berarti Yesus ini bodoh. Ngapain kau suruh beli pedang kalau memang untuk tidak ada gunanya? Ya yang bodoh Coba pakai yang bodoh otak. yang bodoh Muhammad atau Yesus? Coba kamu baca. Dan Yesus kalau atau kamu Muhammad tidak yang bodoh? mempunyai, Ya. baca. Kau dengar dulu. Saya tidak mungkin menyuruh kau membeli septic tank, membeli pispot kalau kau bisa berak di WC. Untuk apa pispot itu? Udah, Pakai gantian otak. ya, saya ngomong. Jangan dipotong lah. Sekarang Ini kau jelaskan sama saya, biar jangan lari. Oke. Dan Oke, kalau kamu Pak. tidak mempunyai pedang, dengarkan saya pakai data loh. Ya. Dan kalau kamu tidak mempunyai pedang, hendaklah kamu membelinya, sekalipun harus menjual jubahmu supaya bisa memilikinya. Dipaksa kali harus mempunyai pedang. Untuk apa pedang itu? Kan Yesus sudah bilang Matius 25 ayat 52. Maka kata Yesus, masukkan pedang itu kembali ke Saya dalam tidak tanya sarungnya. masukkan pedang, mau kau masukkan, mau kau apakan. Kenapa Yesus menyuruh membeli pedang? Wajib. Di mana? Matius berapa? Allahu Akbar. Makanya kau kan dari tadi ngotot. Saya pakai data, kau tidak dengarkan. Asal nyomplos saja muncul Saya kau. pakai data. Saya pakai data ini. Lukas 22 Pedang nomor apa? 36. Ya, coba saya mau tanya, pedang apa? Pedang untuk gigi apa? kau, ini namanya pedang Kalau itu seperti apa? Ya, Pedang menurut kalian Power pedang Rangers. apa? Pedang Power Rangers, kasih tahu juga. Pedang Power Rangers. Bohong kali, pedang apa? Pedang Pedang apa? itu untuk memisahkan kekudusan dan kenajisan, untuk memisahkan umat Tuhan dan bukan umat Tuhan. Cin, agama-agama Terus tadi kamu bilang Yesus bodoh. Nah, ribut. antara Yesus dengan Muhammad mana yang sekolah? Silakan. Kenapa Tuhan kau sekolah? Jadi Tuhan sekolah. Kamu bilang tadi Yesus bodoh, Muhammad sekolah enggak? Kenapa Tuhan kau sekolah? Kalau manusia Muhammad buta sekolah, huruf. saya kasih tahu. Dengarkan, nggak apa-apa. Izin ya Bang, ya mute-kan dulu ya. Tolonglah dulu, kalau diskusi yang bagus. Ya, saya bertanya, tolong dulu Naim. Kalau, di sini room manusia bukan room binatang. Ya, jadi hargai dulu kami ngomong. Kau pikir ini room Kristen? Kau diam dulu, jangan-jangan apa? Kalau kau mau suka-suka hatimu di room Kristen aja kau. Nggak terima kau di sini kalau mau suka-suka hati kau. Dengarkan saya baik-baik, akulah, ya. Kau dengarkan baik-baik. Kenapa Yesus sekolah, Nabi Muhammad tidak? Lah, baginda Rasulullah tidak sekolah pun kalian tuduh. Tetapi untuk apa? Untuk membantah bahwa baginda Rasulullah tidak pernah mencontek kitab-kitab terdahulu. Kan kalian katakan buta huruf.
Tapi kalian tuduh Al-Quran itu mencontek kitab kalian. Kan lucu. Tertampol gitu loh. Bagaimana mungkin orang lumpuh, kaki dengan tangannya tidak ada, tapi saya tuduh dia mencuri di rumahku. Paham kok di situ? Kau menuduh Nabi saya buta huruf, tapi kalian juga menuduh Al-Quran mencontek. Karena kalian mau mengatakan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Mungkinkah kalau Tuhan sekolah, saya sekolahkan anak saya biar pintar, biar tahu dia membaca. Berarti kalau Tuhan kau, katanya Tuhan itu maha tahu, ya kan? Tapi kenapa dia disuruh sekolah? Berarti Tuhan kau apa? Bodoh. Kau jawab dulu, kenapa Tuhan bisa sekolah? Oke. Silakan kau jawab. Saya jawab jadi ya. lagi temanya. Kan? Tadi kamu bilang Alkitab menyontek Al-Quran. Profesor Dr. Munisirim. Dengar dulu, jangan dipotong, jangan dipotong. Saya ralat dulu sekali lagi. Saya tidak bilang Alkitab. Saya bilang kalian mengatakan Nabi Muhammad itu seorang ummi buta huruf. Terus kalian tuduh bahwa Al-Quran mencontek kitab kalian. Di mana saya katakan Alkitab mencontek? Telinga kau tuh pakai. Kalau punya duit beli cotton bud, kalau nggak punya kau DM saya. Nomor rekening berapa? Tidak. Oke. Yang namanya menyontek itu yang belakangan datang, itu baru bisa dibilang menyontek. Kalau yang duluan datang, ya ini dipotong lagi, dipotong ya. Menyontek? Gimana? Saya ngomong dulu, jangan dipotong. Saya tanya, bagaimana mungkin orang yang buta huruf menyontek? Kau pakailah otak kau. Saya sudah membuat satu contoh. Bagaimana orang yang lumpuh, orang yang buta, ya bisa datang masuk rumah saya tuduh dia maling. Bagaimana mungkin? Pakailah otak. Kau itu ya ibarat HP Ericsson. Ericsson Nah, kalau kami ini sudah iPhone. Ya, mengerti? Itu ibaratnya. Bibel kau itu, Bibel zaman dulu itu nggak tahu dari mana itu kau dapat. Kitab perjanjian lama kau ambil dari kitab Yahudi. Perjanjian baru tiba-tiba menggunakan bahasa Yunani. Datang kau bilang Al-Quran menyontek. Bagaimana mungkin menyontek? Ya, Tuhan kamu disalibkan. Di dalam Al-Quran tidak pernah Tuhan ada disalibkan. Dilahirkan, sekolah, BAB, menyusui. Gak ada. Kau diamlah kau ini. Kau belum tahu. Di dalam Al-Quran itu kan ada cerita dan sejarah-sejarah nabi-nabi itu dapat dari mana? Kan sudah ada ya di Yahudi. Wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Nah, sekarang saya bertanya sama kau. Wahyu dari Allah, firman dari Allah. Allah berfirman kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW menceritakan, wahai Muhammad, kau diam, saya menjelaskan. Kau bertanya, saya menjelaskan. Wahai Muhammad, sebelum pun engkau diutus ke muka bumi ini menjadi Rasul dan Nabiku, sudah ada nabi-nabi terdahulu dengan Rasul-Rasul terdahulu untuk menyampaikan, untuk mengajarkan syariat. Perintahku hanya menyembah kepada satu Tuhan, cara beribadah kepadaku, hukum-hukum yang kutetapkan kepada mereka. Begitu. Nah, Nabi Muhammad itu sebagai tongkat estafet dari nabi-nabi terdahulu. Coba kau pikirkan, adakah kitab Taurat Nabi Musa mengajarkan menyembah kepada selain dari Tuhannya, dari Allah? Tidak ada. Nabi Daud, bahkan Yesus sendiri mengatakan, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar, dan Yesus itu adalah utusan. Pertanyaan saya, kenapa Yesus yang sebagai Nabi dan Rasul diutus oleh Bapaknya untuk kau diam dulu, biarkan dulu, dia kalau bisa dibiarkan, tendang aja. Kau dengarkan saya, wahai Bani, Bani Kudarion, kau dengarkan saya. Yesus di dalam, kau dengarkan saya, jangan kau berbicara, saya yang berbicara, saya ibu gembala yang tidak perlu perpuluhan. Kalian dengarkan saya ya. Yesus yang menggunakan bahasa Yunani, sebenarnya namanya Iso, Aramaik ya. Itu diutus 17 Yohanes 17 nomor 8. Apa dikatakan? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus penyampai firman. Ya. Yang kedua, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia ingin menyatakan kemuliaan Bapaknya. Apa kemuliaan Bapaknya?
yang telah diberikan kepada Yesus. Kemuliaan apa yang diberikan kepada Yesus? Yesus bisa melakukan mukjizat atas izin Bapaknya. Dia berdoa kepada Bapaknya. Waktu memberi makan 5.000 dengan 7.000 orang, dia berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Datang kau menjadikan utusan ini adalah Tuhan. Kemana otak kau? Bongok kali kau. Lanjut yang lain, siapa dulu? Oke, ada Bang Albert ini. Bang Albert Kristen atau Muslim, Bang Albert? Albert Immanuel. Selamat Kristen, siang, Bang. Ya. Hah? Ya, Kristen. Kristen, siap. Bang Joelau, Kristen ya, Bang Joelau, monitor. Tumbang Bang dia. Ini Bang dia bilang Joel gini, Lau. ibu gembala turun aku katanya. Ibu gembala turun aku gitu ya. Gak jadi dia naik. Silakan Bang Albert, tanggapi saya Bang. Kita diskusi yang enak lah ya. Satu-satu ngomong. Silakan. Ya, apa ini pertanyaannya, Bu? Apa seorang nabi, rasul Tuhan itu kalian jadikan Tuhan gitu loh. Nabi dan rasul itu kan adalah penerima wahyu, perantara antara Tuhannya dengan umatnya. Gitu loh. Kenapa dijadikan Tuhan? Ya, mungkin nyaman aja, enak aja, Bu. Mana ini? Kok mungkin nyaman aja, enak aja? Gak bisa kayak gitu loh Bang. Ini adalah konsep keimanan Anda loh. Keimanan Anda ini yang akan Anda pertanggungjawabkan nanti sama Tuhan. Bagaimana mungkin loh Bang? Tapi kita kan udah sama-sama sepakat kalau Yesus itu Isa Al-Masih. Kalau Yesus itu Al-Masih, ya dia Tuhan, ya dia Allah itu. Abang sekarang ngomong ini pakai data apa enggak Bang? Ada nggak tertulis secara letterleknya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Di Yohanes 8 ayat 23 sampai 24 ini saya satu perangkat, Bu, nggak bisa lihat. Oke, saya buka ya dari kitab kalian. Yohanes berapa? 8 ayat 23 sampai 24. Oke, saya bacakan 23-nya ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, ini menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Iya, betul. Baca berikutnya lagi ya Bang. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apalah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku. Baca dong. Dia itu siapa? Iya, Ibu, itu Yesus itu siapa? utusan. Sebentar dulu, dia itu siapa? Itu Bapak, dia sahabat, dia Tuhan, dia Rabi, guru, dia semuanya lah. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku. Pertanyaan saya, dia itu siapa? Dia itu Tuhan Bapa Yahweh. Yang mengutus aku tuh merujuk kepada siapa? Aku Yesus. Nah, selanjutnya, kuhakim tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Berarti apa yang difirmankan Bapaknya kepada dia, dia katakan lagi kepada umatnya. Jadi mana mungkin seorang utusan kau jadikan Tuhan, sementara ada Tuhan lagi yang telah berfirman kepadanya. Tapi kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Dia tadi bilang bahwasanya dia itu Bapa, berarti dia anaknya, dia tuan rumah, dia pewaris surga. Dia Tuhan itu, Bu. Gila, di mana kau dapat itu? Kan tadi dia bilang dia itu Bapa, berarti dia anak toh, pewaris. Dia Bapak, berarti dia anak, dia pewaris. Di mana dia mewariskan? Mana?
Ya, ibu tadi udah baca semua, udah jelas toh. Di mana dia pewaris? Ya, memang kan harus dibaca dari depan Kejadian sampai Wahyu, Bu. Nggak bisa satu-satu. Enggak, sekarang kutanya lah, jujur dulu sama kau ya. Ada nggak kau baca dari Kejadian sampai Wahyu? Jujur dulu. Aku udah khatam ya, Kejadian sampai Wahyu. Cuman nggak hafal itu lengkap. Maksudnya kebanyakan nggak bisa dihafalin. Oh berarti kamu udah baca? Memang dari Kejadian sampai Wahyu? Oh, udah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Oke, bangsa apa yang Tuhan ingin musnahkan semuanya tanpa belas kasih? Sebetulnya nggak ada yang dimusnahkan. Allahu Akbar. 1 Samuel 15 coba kamu buka. Coba dibaca, Bu. Saya nggak bawa Bible. Tapi katanya kau udah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Bangsa yang ingin dimusnahkan oleh Tuhan tanpa belas kasih. Tolong dibaca. Kau nggak tahu? Saya satu perangkat, Bu. Aduh. Ya Allah ya Robi. 1 Samuel 15. Saya bacakan ya. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tumpah semua tanpa belas kasihan. Kau aja katanya udah kau baca, masa kau nggak tahu Amalek diperlakukan Tuhan kau seperti itu? Ya itu kan Tuhan perjanjian lama itu, sifatnya sesuai peraturan disiplin. Ada dua Tuhan ini, Tuhan yang di perjanjian lama dengan Tuhan yang di perjanjian baru. Ya kan masing-masing waktu ada orangnya, masing-masing orang punya waktunya, Ibu. Jadi sekarang ku tanya, berapa Tuhanmu? Ada satu. Siapa? Yesus. Berarti Tuhan perjanjian lama nggak berlaku? Ya Yesus kan juga Tuhan perjanjian lama. Dia pernah mengatakan sebelum Abraham jadi aku ada. Oke, jadi Yesuslah yang memerintahkan Samuel kepada Saul untuk membinasakan bangsa Amalek. Yahweh itu. Loh, katanya Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Iya. Jadi gimana? Ya itu ya Gimana? Tuhan Allah yang berfirman itu lewat nabinya. Saya Ya seperti itu yang ditulis. Apakah Mau Yesus gimana lagi? sudah ada di dalam perjanjian lama? Kecilkan. Apakah Yesus sudah ada dalam perjanjian lama? Kan di itu Bu. Di apa di istilahnya apa ya, dimimpikan apa dinubuatkan. Loh, tunggu dulu, kau yang mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Berarti Yesus ada dalam perjanjian lama bukan? Ya itu rancangan nubuatnya perjanjian baru hadir. Jadi ya. yang berfirman kepada Samuel ini Tuhan yang mana? Yahweh itu. Bukan Yesus. Bukan, Yesus kan perjanjian baru. Oh berarti ada berapa Tuhan kamu? Jangkrik. Kenapa Bunda Nora Ada nggak tahu satu. dari tadi sih? Ketawa dong dari tadi. Aku menahan. Yesus. Menahan. Sebentar Bang Kris, sebentar. Jadi ada berapa Tuhan kamu? Tuhan perjanjian lama Satu, apa perjanjian Yesus. baru yang kau akui? Jadi Tuhan perjanjian lama nggak kau pakai? Ya dipakai Bu. Tapi karena dia serem Kapan kan kok? mending pandang yang nggak serem. Fokus yang enak daripada fokus yang serem gitu kan. Pilih-pilih dia. Diakui loh. Tuhan perjanjian lama serem loh.
Kurang ajar kau. Jadi bapaknya Yesus ini, Tuhannya Yesus ini seram. Bukan seram Bu, disiplin. Soalnya aku dari sekolah juga itu guru yang galak, disiplin itu aku nggak suka. Jadi kau tidak memakai Tuhan Perjanjian Lama. Bukan nggak pakai, ibaratnya kalau dipanggilnya sini tak bilangi ya tetap kita datang. Tapi sepanjang nggak dipanggil ya kita nggak usah datang. Kita mana belanja shopping gitu. Kira-kira yang menginginkan Yesus metong di kayu salib siapa? Oh itu sudah di skenario sama ya Tuhan Allah itu. Jadi Bapak di Tuhannya Yesus surga lah ini yang ya. menginginkan. Sebentar, Tuhannya Yesus ini yang menginginkan Yesus metong di kayu salib. Ya bisa dibilang seperti itu. Jadi lebih baik mana? Tuhan Perjanjian Lama apa Tuhan Perjanjian Baru? Baik semua Bu ya. Kata kau seram. Sekarang kau baik semua. Saya punya bapak itu juga seram, tapi aku juga kasihan kadang sama dia kalau ditinggal sendirian gitu. Jadi kasihan kau sama Tuhan Perjanjian Lama. Kasihan kamu. Kasihan orang Tuhan kan sendirian, dia butuh teman, butuh manusia. Dia kirim Yesus supaya pernah merasakan tinggal di tengah-tengah kita manusia. Kocrok. Jadi ada berapa Tuhan kau? Satu, konsep Tuhan kan satu. Berarti kamu tidak mengakui Tuhan Perjanjian Lama, betul? Ya diakui, orang Alkitab kan ada perjanjian lama juga. Tapi kenapa satu? Siapa nama Tuhan kamu? Yang satu itu? Yesus Kristus. Berarti Tuhan Perjanjian Lama Yahweh nggak kau akui? Ya kita akui juga. Kau akui juga. Tapi kata Yesus, aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Nah, kalau kau tidak menyembah Tuhannya Yesus, tempatmu di rumah Bapaknya Yesus tidak akan ada. Gimana itu? Ya karena aku sudah maksudnya sudah saya hello sama Yesus kan, otomatis aku dapat rokoknya juga. Bagi-bagi rokok dong gitu, bagi-bagi duit gitu. Udah, mas, intinya gini Bu, aku udah percaya besok aku masuk tiket surga udah gitu aja. Bagaimana kau mau masuk tiket? Yang kau sembah itu Yesus. Ya kan aku harusnya kau kenal sembah penjaga Tuhannya karcisnya Yesus. Bu. Aku masuk bioskop. Karcisnya itu Pak Lek saya sendiri, om saya sendiri. Masuk tinggal masuk, ngapain bayar karcis? Karcis ke surga. Karcis ke surga kau yang jual. Ya, karcisnya kan Yesus Ibu. Nggak ada yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ya. Nah, tujuannya kau siapa? Tujuannya ya Yesus itu sendiri. Kalau Yesus sudah dari tidak ada tiang yang bisa salib, ke Bapa. udah naik ke Tujuan surga, Yesus, maksud bangkit, Yesus ke ya siapa dia jadi itu? Allah, posisinya Allah. Kalau kita cari Allah Bapa perjanjian lama udah ndak ada, yang kita temui ya dicari di mana-mana, di Kemana kolong Bapak tempat Perjanjian tidur di Lama? surga atau Bapak di Perjanjian kolong Lama meja makan kemana? di surga ya adanya Albert, Yesus. Albert, Bapak Perjanjian Lama kemana? Ya Yesus itu sendiri. Berarti Yesus yang berfirman untuk memusnahkan bangsa Amalek. Ya biar singkat, nggak berdebat, saya iakan. Aduh, parah kali. Kau baru keluar kapan jam berapa kemarin kau keluar dari rumah sakit jiwa, Albert? Bet, kirim BA kamu ke Chris. Nanti kita diskusi Chris sama Chris. Albert. Diskusi sama Pak Chris. Jangan terpengaruh kamu. Dijebak-jebak pertanyaan, wah bahaya. Bukan dijebak loh, Bang Kris. Cobalah kau pikir dengan jawaban dia. Kau dulu yang berpikir, Pak Kris. Dia mengatakan bahwa Tuhan Perjanjian Lama itu seram, ngeri, karena memusnahkan Disiplin bangsa Bu, Amalek tanpa disiplin. belas Itu kasihan. kayak guru matematika saya, disiplin orangnya. Oh, jadi Tuhanmu Bang serem, guru. anggap aja saya salah ngomong, disiplin Jadi maksudnya. Tuhanmu guru. Kalau perjanjian lama, Bet, Allah itu langsung menghukum kalau ada orang yang bersalah.
Kalau di zaman Yesus masih diberi maaf supaya bisa taubat. Itu. Itu, Kalau Bang. perjanjian lama, Berarti pelin orang yang pelan melanggar- Tuhannya. Pelin pelan berarti. Ya berarti apa gunanya penebusan dosa kalau bertobat lagi? Iya makanya itu. kalau di Ya kalau kita nonton bioskop kan suka-suka sutradara bang, kita nggak bisa ngatur-ngatur, kita cuma Ya nonton coba aja kan. aku tanya ya. Aku tanya ke Albert coba sekarang. Albert, yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan perjanjian lama atau Tuhan perjanjian baru? Tuhan perjanjian baru bang. Kalau Tuhan perjanjian lama mati nggak? Ya nggak mati bang. Nggak mati, oke. Berarti yang mati adalah Tuhan perjanjian baru. Tuhan perjanjian lama nggak mati, betul? Ya jadi kalau kita lagi Betul nggak? Betul dulu, bikin pedang betul dulu. tempa besi, kita ditanya yang kamu tempa itu besi apa api gitu. Ya, Enggak, api aku kita tanya tempa, betul apa enggak? besi juga kita tempa, tapi api juga Sabar nggak dulu, mati gitu bang. sabar dulu. Aku tanya, yang mati itu Tuhan perjanjian lama apa Tuhan perjanjian baru? Yesus pernah mati terus bangkit lagi naik ke Ayo, surga. ditanya apa? Jawabannya apa? Ditanya apa lu? Saya ini tanya Yesus ke Bang masih Albert. Yang mati di tiang kayu salib itu apakah Tuhan perjanjian lama atau Tuhan perjanjian baru? Perjanjian baru Yesus. Oke, Tuhan perjanjian lama nggak mati di tiang kayu salib. Lah Tuhan mana bisa mati bang? Ya aku tanya kok. Ya nggak bisa mati. Masa? Lah itu Tuhan perjanjian baru dibunuh? mati katanya. Loh ya gimana sih? Wong kau sendiri yang bilang loh Tuhan perjanjian baru. Lah itu. Ya kan yang kan mati Tuhan. kan tubuh Yesus. Terus Nah, tubuhnya bangkit naik ke surga tubuhnya- jadi Allah lagi. Tubuhnya Tuhan atau bukan Tuhan? Tubuhnya itu ya Tuhan juga. Nah, ya sudah, berarti Tuhan mati. Tapi kan rohnya nggak mati bang. Loh, aku kan nggak ngomong rohnya kan hidup. Ya kan? Iya. Rohnya kan hidup. Nah, aku nggak tanya yang hidup, aku tanya yang mati. Nah, yang mati iya, ini, iyain aja lah biar gak debat. loh, gimana sih? Kok biar gak debat? Ini emang room debat kok. Bang Ardi, Iya boleh iya nggak bang. disapa Oke. ini? Disapa yang dua ini dulu. Nis Oke, sama Mayer Nis Oke. Hombing. Silakan Silakan, dibuka silakan. mikrofonnya bang. Ini Kristen atau Muslim dari tadi dia komal ini di atas komal. Silakan dibuka mikrofonnya. Panggilan kedua si Hombing, Marieni sama Nis. Kristen atau Muslim? Kristen. Agak lucu sih bang, apa nih tema ini di atas. Oke, Mbak Mariani, Bu Mariani dibuka mikrofonnya Bu. Saya sudah undang untuk buka mikrofon itu. Mariani si Hombing, Kristen atau Muslim? Baik, nanti naik kembali. Silakan Bang, Mbak Nis. Kalau menurut saya sih Mas, kalau seandainya tema ini, Mas kan Islam kan? Kalau Mas Islam itu tentang Islam lah cari, jangan cari agama yang lain. Kami juga Kristen, kami Udah Ibu diem. Silakan Pak Albert. enggak. Ini lucu kadang ini ya. Ya kalau lucu ketawa dulu. Ketawa dulu dong kalau lucu dong. kadang ini. Iya. Lah ya ketawa Benar. dulu kalau lucu. Kenapa nggak ketawa kalau lucu? Betul nggak Bang Fadli? Kristen- Narasiku, Kristen narasiku bener nggak? sesat Kalau lucu ketawa dulu, kalau nggak lucu nggak usah ketawa. Anda barusan mengatakan ini lucu, ketawa Kalian dulu tuh dong. yang lucu, kasih tema Lah iya, kayak gitu. berhubung kami di agama lucu. kalian lah kasih itu, jangan di agama Berhubung orang kami lain. yang lucu menurut Anda, gini Bu, berhubung kami ini adalah nggak lucu bisa- menurut saya Anda, nggak bisa ketawa di dengerin agama dulu, orang dengerin lain, dulu Bu. Bang. Ya Saya dengerin nggak dulu, bisa dengerin ketawa, dulu. Bang. Ngomongnya gantian Bu. Ngomongnya gantian. Ah, Berhubung kami dengerin. Berhubung kami ini lucu menurut Anda, maka silakan Anda tertawa dulu. Mentertawakan kami. Coba tertawa dulu, Bu. Bisa ketawa di apa orang lain lah ya. Ya udah Karena ketawa aku dulu nggak biar bisa kita dengar. ketawa di agama orang lain.
Tapi kalian tuh hebonian di agama orang lain. Sedangkan di agama kalian nggak bisa kalian koreksi. Itu aja Emang lah, Kristen, jangan emang Kristen, dikoreksi. Bu, sejak kapan Kristen adalah agama? Sejak kapan? Ya menurut kami jangan dibilangin Kristen sesat parah. Itu ya. bukan bilang, itu pertanyaan, Bu. Itu pertanyaan. Ada tanda tanya di Ya, belakangnya kenapa itu loh. dibilangin? Kenapa Itu pertanyaan, dibilangin Bu. kayak gitu? Itu pertanyaan, Ibu ngerti pertanyaan nggak? Sama juga Muslim sesat parah. Ini Bang James bisa nggak dewasa sebentar 10 menit aja dewasa, bisa nggak Pak James? Bisa nggak? Jangan alihkan pembicaraan. Iya, Pak James bisa nggak dewasa 10 menit aja untuk menghargai orang lain berbicara, Pak James diam gitu, bisa nggak? 10 menit aja dewasanya, nanti kembali ke anak kecil lagi ya. Oke Pak James ya? Oke? Ah, pintar Pak James. Jangan sampai jadi pembantu saya di sini Pak James ya. Oke ya? Emangnya siapa pembantu kamu? Iya, saya bisa menjadikan Anda pembantu loh, Bu. Kalau Anda Kayak mana ceritanya? Kayak mana ceritanya? Ayo. Oke, sekarang coba Anda mute dulu. Coba Anda mute. Coba. Saya nggak mau mute. Coba kan nge-mute kan? Dibilangin jadi pembantu kok, coba buka. Siapa yang Coba saya mute lagi. Pinter gitu dong. Lolonian. Coba mute lagi, Bu. Mute lagi. Coba buka lagi. Gitu. Coba mute dulu dong. Coba pinter. Gitu. Itu namanya pembantu. Emang itu dasar. pembantu yang Emang ikut. dasar Coba Emang gila Gitu loh. orang kayak gini nih ya. loh lah ya, coba turun tuh. Ngikut gitu. Tunjukkan Tuh, ngikut kan. nabimu siapa yang jadi saksi nabimu terima firman. Ngikut gitu loh. Jadi kalau Siapa gini ya, yang jadi kalau nggak mau saksi jadi nabimu pembantu terima di firman? sini, kalau Siapa? nggak mau jadi pembantu di sini, itu yang kondusif diskusinya, kayak Pak Kris Siapa yang jadi kondusif, saksi? kayak Pak Albert kondusif gitu loh. Jangan sampai nggak kondusif kayak ibu-ibu itu tadi. Kalau nggak kondusif, maka saya di sini jadi majikan, Anda jadi pembantu. Tapi kalau Anda di sini menghargai kami, maka Anda kami anggap sebagai tamu gitu loh. Bisa? Bisa? Bisa Pak James? Kamu harus dihormati ya. Islam sesat parah. Loh, bukan saya harus dihormati, tetapi kita harus saling menghormati. Oh, siapa yang jadi saksi nabimu jadi terima Iya firman? betul. Kita harus saling menghormati. Sebentar Pak James. Itu kan Pak Kris ini Kristen. Pak Kris sedang berbicara. Kok Anda ngomong potong-potong? Padahal Pak Kris ini Kristen juga. Gitu loh. Siapa yang jadi saksi nabimu terima firman? Dengerin dulu. Kau sanggup gak diskusi dengan baik? Terus Sanggup kenapa gak? kau bilang Kristen sesat parah sedangkan kau punya agama lebih sesat? Siapa yang bilang? Itu pertanyaan. Itu pertanyaan, Pak. Kenapa ada kau tanda pertanyaan tanya itu? di belakang, ada tanda tanya di belakang Ya. huruf H. Coba kau baca Kenapa Anda dulu. pertanyakan itu? Oke, ini pertanyaan Itu saya. kan hak Apakah kami. Kristen Mau sesat sesat parah? mau apa, bukan urusan Anda. Urus Loh kita. lah ya, ini saya tanya. Ini kan tanya. Urus kitabmu. Ini Firman yang Loh lah iya, Pak. yang diterima dari gua setan. Loh, kok emosi? Bapak kok emosi, Pak? Ini pertanyaan, Pak. Siapa saksinya nabimu terima firman? Sambala, dengar kau dulu. Setan? Sambala, dengar kau dulu. Nanti dibalikin menangis kau sebentar. Diam dulu. Kasih gantian satu-satu ngomong. Itu ada Bang Kris duluan naik loh. Hargai kawan Kristen yang lain. Buktikan siapa saksinya nabimu Sudah, terima kau di firman. tempat sampah dulu Setan? sebentar. Nongkrong di tempat sampah dulu sebentar. Itu naik lagi. Kalau sudah bersih dari tempat sampah, silakan lanjut. Iya, sapa dulu host. Ada Bang Sani Adam. Oke, Bang Sani Adam, Kristen Muslim Bang. Bang Sani Adam. Sani Adam. Maaf bang, bang, saya di bawah aja bang. Lanjut. Saya sedikit ya Bang Adi, sedikit aja. Lanjut Bunda Nora, jangan sedikit, banyak. Jangan sedikit aja. Jadi begini, tema host Kristen sesat parah. Nah, ini kan pertanyaan. Karena kalau kami kaji dari keimanan kami, Kristen sesat parah betul. Saya katakan itu betul. Saya berani bertanggung jawab dengan omongan saya.
Karena apa? Karena kitab Taurat, kitab Zabur, bahkan Yesus sendiri tidak mengajarkan untuk menyembah kepada ilah lain. Makanya Kristen ini bukan pelaku hukum Taurat. Mengambil kitab Taurat dijadikan kitab kalian, tetapi kalian bukan pelaku hukum Taurat. Di situ diajarkan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Simbol salib, karena itu yang menyalibkan Yesus. Kalian katakan penyaliban Yesus untuk menebus dosa manusia, itu kalian menjadikan itu seperti simbol penyembahan. Gitu loh. Seandainya Yesus dirajam, menurut hukum Yahudi, dirajam pakai batu sampai mati, apakah batu itu kalian jadikan simbol? Kan ini lucu. Lucu, makanya kami bertanya, Kristen sesat parah? Kalau bagi kami iya. Ajaran Kristen ini bukan ajaran dari Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Menyembah kepada ilah lain, tidak pernah. Bahkan Yesus itu bersunat. Dia melakukan brit milah, tradisi Yahudi, yaitu menyunatkan anak laki-laki ketika berumur 8 hari. Kalian bukan. Kalian gak mengikuti Yesus. Kalian tuh penyembah manusia. Itu loh. Terus yang kedua, kamu mengatakan, siapa saksinya Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro? Yesus saja mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan, Yesus menerima firman. Di mana Yesus menerima firman? Siapa saksinya? Ketika Nabi Musa juga menerima firman dari Tuhannya. Di mana siapa saksinya? Ya kok Sinora turun? Loh, kemana? Terpental kayaknya. Oh, Ntar aku perbaiki dulu. Kena pelanggaran dia. Iya. Obat dulu. Kenapa gitu kayak ya. gini? Ya makanya hati-hati kata-kata. Jadi kalau Biasa itulah Pak. Biasa itu Pak Kris, biasa itulah. Orang yang Ya, nggak ini ngomong TikTok punya- diem di atas gini aja biasanya kena kok. Bisa aja kena loh. yang punya TikTok mungkin Kristen, makanya pakai batas lah kalau bicara itu. Gak apa-apa kita diskusi enak. Mungkin ya, mungkin. Kalian bingung lah aku sama kalian tuh. Iman orang lain kalian bahas-bahas iman kalian aja pun kalian tinggalin. Ada goblok kalian. Loh, kok marah? Kok marah, Pak? Iya benar. Iya kok. Bapak kok marah? Kenapa nggak bisa diskusi? Marah gitu ya? Karena nggak Bukan bisa diskusi marah, gitu ya? Cuman Oh, nggak bilang marah. doang. Berarti berani diskusi kan? Berani diskusi kan? Saya lihat mah kalian tuh bukan room itu agama Kristen. Loh lah iya, kalau nggak marah, ini kan belum diskusi. Berarti Bapak berani diskusi, betul? Jadi kalian juga jadi lupa sholat apa segala macam kalian jadi lupa. Oh enggak, kami nggak lupa Pak. Nggak usah bilang-bilang sholat kalau Anda nggak sholat. Enggak, gini loh. Gini loh Pak. Gini Pak. Kenapa Bapak tadi begitu naik? Kenapa kok nggak punya adab gitu? Nggak mengucapkan selamat siang atau bagaimana? Halo host, nyapa hostnya atau gimana? Kenapa? Bukan masalah itu, aku udah berteman sama Hosin udah lama. Enggak, saya nggak ngomong itu. Ya kalau meskipun udah berteman, aku pun juga udah berteman sama host. Tapi setiap kali masuk aku juga assalamualaikum gitu. Ucap salam saya. Nggak kenal sama dia, Bang Ardi. Nggak kenal siapa dia. Oh nggak kenal loh. Nggak kenal. Aduh lama. Seakan-akan kalian itu kayak agama kalian benar banget. Enggak, bukan itu Bang. Pertanyaan saya kenapa Anda nggak punya adab gitu loh ketika naik ke atas? Kenapa nggak dewasa gitu Bang? Nggak usah di bawah space kayak punya adat aja kalian. Loh, punya. Setiap kali kami naik, kami sapa saudara-saudara kita yang muslim. Assalamualaikum Bang Fandi, Assalamualaikum Bunda Nora, Assalamualaikum semuanya teman-teman muslim. Kami sapa itu. Saya perhatiin apapun yang dibilang Kristen apa yang salah bagi kalian? Enggak, bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu Bang. Pertanyaan saya. Ini ada nanti jurusnya, nanti ayatnya biar Abang ini ngomong terus loh. Oh ditanya apa, jawabnya apa. Udahlah Bang, kalau nggak nyambung mending turun. Kalau nyambung kita diskusi gitu loh. Ya Bang diem dulu lah. Kita sapa dulu, ada Duma. Halo Duma. Duma Namora. Itu Duma, apa kabar itu? Itu Duma Namora.
Selamat sore. Nggak apa-apa itu, di atas aja itu. Di atas aja itu kok. Udah makan kau itu? Itu 6 orang, nggak apa-apa, di atasnya saja itu. Kristen itu kan? Tadi typing kejam kali, bah. Ini typingnya. Kadrun kasihan, biasa kadrun parah. Nah. Kristen artinya pengikut Yesus. Paham kau kadrun? Nah, kan? Nah. Itu Nora, kayaknya itu Nora punya jatah ini Duma Namora. Dia bicara. Itu kan banyak typing, taunya mengkritik orang. Sekarang naik kau bela keimananmu. Ayo kita diskusi. Ya gitu, kita diskusi aja. Kita diskusi aja gitu loh. Bukan diskusi di sini, saya lihat kalian tuh nggak diskusi, beneran. Ya kalau nggak, kalau gini bang, gini bang. Menjelek-jelekkan agama sebelah. Kok menjelekkan? Maka gini bang, saya kasih tahu awal mulanya ada teman Kristen naik ke sini. Awal mulanya ada teman Kristen naik ke sini itu menghujat Islam. Kalau sudah menghujat Islam kami balas, jangan sakit hati. Gitu loh. Makanya kalau nggak mau dibalas ya jangan menghujat. Naik aja ke sini baik-baik. Nora bilang. Tuhan udahlah kau ke neraka aja lah, kau nggak mungkin diskusi juga di sini kan, nggak ada ilmu kau juga. Udah kau ke neraka, kau temui Hellboy ya kan, itu kan tangannya gede sebelah, minta pukul lah kepala kau sama Hellboy, ya kan? Minta pukul lah itu kepala kau sama Hellboy, tangannya gede sebelah. Ntar kalau udah hancur kepalamu kau balik ke sini lagi, uceluk. Oh diajak diskusi kok ngomel aja lo. Lanjut Bunda. Iya. Duma ini kayak nama mama saya. Oh Duma. Lagi live. Bang Ardi lucu hari ini ya. Kesel kali aku bah. Orang diajak diskusi kok malah curhat, marah-marah di atas. Orang ditanya apa jawabnya kemana-mana. Alah mak, macam mana pula dia. Kalau nggak mau diskusi nggak usah naik gitu loh. Kalau berani naik berani diskusi. Lanjut dulu Bunda Nora sama Pak Kris aja lah. Nah sama Pak Kris aja Bunda. Saya sama si Duma tuh, nah udah bergerak. Oh iya silakan Bunda. Duma. Kris mau nih dengar aja. Si Duma. Pak Kris nanti sama saya ya. Iya boleh. Ya kita diskusi jam 19 nanti Pak Kris. Pak Kris di sini aja. Kita nunggu di sini berapa jam gitu. Duma tidur kali ya. Boleh Kris nasihati orang Kristen yang naik sini? Boleh? Silakan. Ya. Jadi ini kan room Islam ya. Buat saya ini hal-hal positif aja. Kalau yang dibahas Alkitab nggak masalah. Mau disimpulkan salah, mau ditafsirkan tidak sesuai Alkitab nggak apa-apa buat saya. Kalaupun ada kata-kata yang menyakitkan seperti judul ini, Kristen sesat parah, nggak usah orang Kristen itu panas hati, nggak. Ini aja nggak apa-apa kita diskusi, kan justru oleh komal-komal Islam ini justru ayat Alkitab dibacakan, banyak orang yang mendengar. Nah siapa tahu orang-orang yang jujur ya akan memahami Alkitab dari mereka ini yang buka room, buka komal, yang dibahaskan Alkitab. Nggak apa-apa buat saya, nggak usah panas hati, nggak usah nggak usah emosi, dengar aja. Kalaupun ada penafsiran salah, kalaupun ada perbedaan pemahaman ya kita bicara sesuai pemahaman kita ya. Nanti orang yang mendengar itu bisa menilai saya mau pilih mau kemana gitu. Jadi nggak usah emosi orang Kristen ya. Mau dihina mau diapa kayak udah diam aja. Ini kita tamu aja kok, santun aja di room kita ini, tamu nggak bisa ngatur mereka. Tapi nggak apa-apa kalau yang dibahas Alkitab, nggak masalah buat saya. Namanya orang cari kebenaran, asalkan tujuannya jangan cari kesalahan melulu. Sebab kalau kita cari kebenaran, kesalahan akan muncul gitu.
Gitu aja dulu, Nora. Nora itu pintar, cerdas, saya tahu. Ya, kita sapa Banyak dulu, apa namanya. ada Bang Paramek. Halo Bang Paramek. Bang Paramek. Bang, dibuka mic-nya, Bang. Bang Paramek. Woi. Alamak, minta-minta naik di atas malah tidur. Ya, lanjut Bunda. Ayo Kristen naik, nanya sama Bunda. Dan juga gini Gak ada Pak yang Kris. berani ya? Gini Pak Kris, dan juga gini. Ini kan gini ya, mau di rumah manapun juga sebetulnya. Kalau bisa itu kalau naik itu minimal itu selamat siang atau gimana gitu kan. Ya kan? Nggak usah Iya. salum-salum ke kita. Ya selamat siang aja lah, nggak usah salum-salum. Kami juga nggak mungkin assalamualaikum ke kalian kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini diskusi loh Pak Kris. Kita itu bukan untuk cari penghujatan loh. Kalau cari penghujatan ngapain kita belajar? Kalau cuman menghujat ngapain? Orang menghujat mah bebas, nggak perlu belajar, betul nggak? Iya. Betul nggak? Iya kan? Untuk apa kita menghujat? Untuk apa kita belajar kalau ujung-ujungnya kita menghujat coba? Enggak, kita ini belajar Pak Kris. Maka apa yang kami pelajari, ya mari disampaikan di sini. Apa yang kau pelajari, sampaikan di sini. Mari kita diskusikan secara akal saja. Yang namanya diskusi itu pakai akal. Kalau diskusi nggak pakai akal, berarti bukan diskusi. Kan begitu. Ya, tapi kalau orang emosional ya, cepat naik darah atau hati panas, nggak pantas naik di room ini. Iya Harus orang yang betul. sabar. Betul sekali Pak. Janganlah marah-marah. Masa baru datang terus marah-marah ya kan? Panjang, sabar. Itu kan ajaran Yesus. Ya, itu. Panjang sabar, lemah lembut, tenang. Ya, Yesus penuh ketenangan. Apapun yang beratnya, apa namanya, hujatan atau hinaan dari orang banyak, Yesus tenang-tenang aja. Enggak seperti orang apa namanya, ngamuk. Betul. Jadi Nah, sama itu. dengan betul Pak, pada saat di bait suci itu kan yang membolak-balikkan mejanya pedagang kan Yesus ya kan Pak? Itu sabar loh itu Yesus itu, betul nggak? Iya, saking sabarnya Yesus sampai Beda ya. mejanya dibalik-balik. Waktu Itu dibalik- pedagangnya itu betul. Dibalik-balik kenapa? Itu kan tempat suci. Kenapa dijadikan perdagangan? Nggak boleh lah. Dia kan, Iya betul Yesus. Pak Kris. Betul itu sabarnya luar Yesus biasa. Nah, Yesus muncul, kuasa ilahinya muncul. Ya, dia nggak takut siapa-siapa, bukan. Halo. Nah, keilahiannya muncul. Bang Fandi pasti ketawa. Gak bisa ketahan Masjid banget. juga Gak bisa nggak lucu boleh nih. Gak bisa dijadikan ketahan. dagang. Jadi bait Allah nggak boleh kita jadikan dagang gitu. Kalau Yesus Betul, Pak. marah, pantas marah. Enggak, Yesus nggak pernah marah Pak. Hello anak Tuhan Yesus. Itu kan nggak dia itu burung-burung apa meja-meja di bolak-balikkan itu Loh, kan itu bukan marah Pak. Itu adalah bentuk kesabaran dari Yesus. Bapak aja yang nggak ngerti. itu pantas dibolak-balikan. Nah, itu tempat kudus, tempat suci, kok dijadikan orang berdagang, nggak boleh. Iya, betul. Rumah kan Yesus katakan rumahku, jangan. Nah, Yesus kan yang menjadi topik utama sebenarnya di dalam peribadatan mereka di tempat ibadah itu ya. Jadi Yesus larang mereka berdagang di tempat itu. Marah dia. Itu bukan marah Pak. Jangan menghina gitu lah Pak Kris. Emang nggak marah? Jangan marah. Yesus Itu sabar. Jangan menghina gitu lah Pak Kris itu. Ini orang-orang Kristen nggak terima loh. Ini orang-orang Kristen Nah, ini nggak jadi- terima loh dibilang Yesus marah Pak.
Kita bedakan marah kenapa ya. Kalau dia sabar, dia dihina, ya dianiaya, difitnah, dia sabar. Ini dalam hal dia marah itu kan siapa yang hina dia di situ? Enggak. Ya gini Pak, Hanya orang gini Pak, izin Pak, saya biar nggak panjang-panjang Pak, izin. Itu kan Yesus kan mengajari ajaran kasih gitu kan. Nah jadi di tempat suci itu memang betul, saya sepakat Pak, nggak boleh ada yang jualan. Nah besok-besok kalau Pak Kris lihat ada yang jualan di gereja, terapkan ajaran kasihnya dari Yesus tuh Pak, balik aja itu Pak mejanya, tendang aja tuh meja-mejanya itu, bagus itu ajaran kasih Pak. nanti saya ditembak. Loh, enggak, itu ajaran kasih Pak, Bapak tinggal tunjukkan aja ayatnya, ini loh ayatnya, Yesus yang mencontohkan gitu loh Pak. Nah, saya jelaskan ya bukti kasih di kasus ini ya. Oh ya silakan. Yesus kan mengajar mereka untuk beribadah ya di tempat suci, jangan kita jadikan hal tempat untuk sembarang ya. Kita saja di tempat suci harus bersih ya, nyuci diri dulu ya, bersih-bersih kaki, tangan dan lain-lain baru masuk tempat suci. Nah, dalam hal ini ketika Yesus membolak-balikan itu berarti Yesus mengasihi mereka supaya mereka tidak lagi berbuat hal demikian. Loh betul, saya sepakat itu Pak. Sepakat saya itu. Itu kan tandanya Yesus mengasihi mereka. Jangan berbuat demikian. Kan saya bilang itu bukan marah. Itu bukan marah Pak, kan saya bilang itu ajaran kasih. Jadi besok kalau Pak Kris ini menemukan orang yang jual di depan gereja, balik aja mejanya, bilang aja aku kasih, aku sayang sama kamu, aku mengasihi kamu wahai pedagang-pedagang, maka aku baliklah mejamu, gitu loh. Betul itu. Makanya nggak ada lagi jualan di gereja sekarang. Loh lah iya kan aku bilang kalau ada lah kan bener ya, soalnya kan. nggak ada. Loh lah iya kalau ada. Itu. Loh gimana? Nggak ada lagi. Oh kalau dulu ada? Ada, itulah yang marah itu Tuhan Yesus. Oh gitu. Iya sekarang nggak ada lagi. Oh gitu, kalau dulu ada. Iya itulah. Yang kau tahu kan, kau tahu bahwa isi Alkitab orang Kristen yang kau baca itu. Alkitab, Biblos, maksudnya Biblos. Kami Alkitab. Alkitab dari mana? Itu Alkitab ditulis di buku kitab kami. Oh gitu ya. Oh nggak ada teman-teman. Jadi nggak ada. Jadi gini, nggak ada orang yang jual di depan gereja. Oh betul Bu. Kalau di depan gereja itu kan udah di lokasi di depan sana. Iya betul Bu. Nggak boleh memang lokasi di bait suci nggak boleh. Yang marah itu Tuhan Yesus hari itu dia di dalam mir. Bayangkan aja binatang masuk ke dalam gereja. Iya kalau di juga luarnya biasa di luar. Iya betul Bu. Kan betul. Yang marah itu Tuhan Yesus di dalam. Bayangkan di dalam dia jualan kambing, jualan ayam, tai ayam banyak di sana. Wajarlah marah. Oh jadi tai ayam nggak boleh Bu? Nggak boleh Bu? Merpati pun dijual, marahlah dia. Kan sekarang maksudnya begitu lagi. Kalau di luar di sananya bayangkan namanya di luar. Gitu. Iya juga ya. Ini cocok bahasanya itu Nora, Bunda Nora. Oh iya cocok. Lanjut itu. Ini gak cocok Bang Ardi. Itu lanjut itu. Masuk itu Nora. Ini cocok untuk itu Nora. Nah ini dia. Oh Kak Nora, aku suka sama Kak Nora. Sama-sama orang Batak kami ya Kak Nora. Ya. Jadi begini loh Kak. Diskusi ya Kak Nora. Kenapa tidak boleh ada orang jualan di depan gereja? Bukan di depan gereja dibilang. Tadi kan yang dibilang Bapak tadi kan itu di dalam gereja. Dia sendiri yang bilang itu di dalam dulunya. Di dalam berupa bangunan apa masih di depan teras gereja? Di dalam, mulai pun nggak bisa. Mulai di dalam. Nggak ada dikatakan Yesus memporak-porandakan itu pada waktu di halaman itu, bukan di dalam itu. Nggak ada di halaman dibilang. Ada di halaman, ada. Ampun, Ada. Kak. Ada Kak. Iya. Aku baca lagi. Memporak-porandakan. Nah gitu dong, dibaca lagi. Mungkin ketinggalan halamannya, sorry lah ya Kak Nora. Iya.
Halamannya ketinggalan itu kakak. Iya ya. Jangan ditinggal-tinggalkan ya kak ya, nggak boleh. Iyalah. Sorry lah. Jadi begini maaf. kak, gereja ini kudus suci atau tidak ini? Bukan deh. Kudus lah. Suci. Iya. Jadi tidak boleh ada najis di dalamnya. Kita aja umatnya yang membuat dia nggak suci. Sebenarnya suci. Iya. Jadi pada waktu kakak ke gereja itu alas kaki ditaruh di dalam, dibawa ke dalam apa di luar? Sepatu seperti itu. Oh, kami bawa. Nah, suci apa tidak nih? Ya. Suci. Iya. Markus Suci. 19 ada di halaman gereja. Ketika Yesus Bagaimana mungkin suci kak? Iya kan kita suci. Kita kan sampai Sepatunya bersih, seperti yang Nora. kalian bilang itu. Kita ke dalam untuk memuji Tuhan. Kalau soal sepatunya bersih saya ceritakan sedikit ya kak ya. Jadi kalau sepatu itu nggak Sebentar, Kak. suci. Bukan begitu kak. Nggak suci. Pakai Sebentar sepatu. kak. Makanya sebentar dulu kak. Saya jelaskan ya kakak. Iya. Abang gila aja lebih tua kakak. Aku masih muda kak. Oke, nggak apa-apa lah. Iya. Makanya aku diskusi lah. Oke. Kalau buka sepatu, buka baju aja sekalian. Tapi sepatu nggak suci. Iya, sabar sebentar dulu. Kalian sudah Sabar, dengarkan jangan. saya. Kita kan diskusi. Ini ada Kak. abang kita di sini. Sebentar saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Gurunda Zuma. Assalamualaikum Gurunda. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Saya kabarnya izin- Pak? Wah, baik sekali. Kabarnya baik-baik. Saya boleh izin sedikit abangku. Masya Ya Allah. silakan lanjut aja. lanjut. Mau pulang? Lanjut. Mau pulang? Udah mau Oke, pulang? Hati-hati di jalan. Belum bang. Tapi Bang izin. Kusir. Izin sedikit sama Kalisbetnya. Karena di sini kan ada abang. Saya minta izin lah. Nggak enak. Iya. Tunggu sebelum Bunda Nora, sebentar. Aku ngasih tahu Bang Zuma dulu, Bang Zuma, Gurunda. Iya. Katanya gini, nanti kalau ada katanya Bang Fandi gini, Bang Ardi nanti kalau Gurunda Zuma naik ditahan dulu aja ya di bawah, jangan langsung dinaikin gitu katanya Bang Fandi. Wah kacau nih Bang Fandi. Ini ini aja aku sudah Belajar nggak enak pakai sama itu ya, Dinda Fandi ini telat. Janji tadi sesudah zuhur. Ya lanjut. Bercanda, lanjut. Ya, begini, nggak apa-apa lah saya panggil kakak ya, menghormati aja. Jadi begini kak, ya kalau di dalam Islam itu, kalau kakak lihat masjid itu tidak pernah itu pasti ada tulisan batas alas kaki. Karena apa? Ketika kita keluar dari rumah kita nggak tahu kita mijak apa kak. Ini pengalaman saya kak. Ini pengalaman saya. Waktu dulu saya ke gereja ini kan kak. Saya gereja ini saya duduk. Terus di samping saya itu ada orang. Waktu kami nyanyi, saya karismatik kak, masih nyanyi itu kan, penyembahan. Ya Abba, Bapa, ini aku. Pasnya itu tiba-tiba di samping ini sudah colek-colek saya kak. Dia bilang gini, Nor, kau cium gak? Iya ya, kayak bau tai kucing, ku bilang. Saya pengen, kami kak, dia tidak konsen kak. Karena apa? Satu orang yang menginjak kotoran kucing ini kak, jadi dihindari dia kak. Bau jadinya kak. Gak konsen lagi kami yang beribadah situ loh kak. Hanya gara-gara itu kak. Ujungnya apa? Ujungnya pada waktu mau pulang gereja. Abang sebentar dulu bang. Ini pengalaman saya cerita. Jadi waktu pas pulang. Iya sebentar dulu kak. Ya Pas kita pulang gereja. komen. Loh kan kata kakak emang sepatu itu nggak suci. Enggak komen di bawah dia ketawa aku. Nggak usah kak. Makanya itu saya bilang. Kalian bilang katanya gereja itu suci, kudus. Mana ada? Apa boleh? Ya bang. Mana ada suci orang di dalamnya orang-orang nggak bersunat semua gimana sih? Dia yang bilang bang. Makanya itu apa boleh? Tempat najis itu gereja. Masukkan sendal sepatu ke sana. Dia bilang boleh bang. Karena sepatu dengan sendal itu suci. Itu dia bilang. Sunat hati pula. Ya, jadi boleh saya ambil alih sedikit. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Al-Qur'anul Karim menjelaskan kemudian inni ana rabbuka fakhla'na alaika innaka bil walidal muqaddasi tuwa. Itu kata Quran. Bahasa Arab bang. Sabar, aku bahas artikan nanti. Sungguh Oke lah. aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Jadi Tuhan ini
ketika berbicara mengenai kesucian, Tuhan juga berbicara terkait dengan benda-benda yang suci. Contoh misalnya dalam 2 Tawarik 29 nomor 5. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu. Jadi diri kita ini harus dikuduskan, sucikan, dan kuduskanlah juga bait suci, bait Allah, yaitu tempat ibadah. Jadi tidak bisa kemudian orang-orang masuk rumah ibadahnya Tuhan itu dengan tidak suci. Keluarkanlah kecemaran dari tempat yang suci. Tempat suci itu tempat ibadah. Kenapa saya katakan tempatnya orang Kristen itu adalah tempat tame, tempat najis? Karena di situ berkumpulnya orang-orang pemakan makanan haram, makan babi, makan anjing yang menjijikkan. Kemudian mereka tidak bersunat, mereka masuk ke rumah ibadah mereka dengan pakai alas kaki. Sedangkan Tuhan itu maha suci. Tuhan itu maha suci. Bukan suci lagi Tuhan itu. Tuhan itu maha suci. Maka ketika ingin kita beribadah kepada Tuhan, kita kudu wajib suci, kudus. Di Kristen tidak mengenal itu. Kristen jangankan yang kayak begitu, mandi junub aja kagak di Kristen itu. Ya, nggak ada mandi junubnya. Padahal di dalam kaidah Yesus mengajar itu mandi tahir, Bu. Mandi tahir itu diajarkan oleh para nabi Yahudi. Mandi tahir itu diajarkan. Makanya Kristen itu tidak berasal dari gimana? Contohnya kalau mandi. Kak, tunggu dulu Kak, jangan dipotong dulu Kak. Iya, baru ditanggapi. Orang Yahudi itu jangankan mereka habis bersetubuh ya, mereka habis haid atau nifas aja, mereka itu diwajibkan mandi tahir, mandi suci, mandi junub. Itu kitabnya orang Yahudi yang menerangkan itu. Dan yang pasti yang ibu harus paham, bahwasanya rumah ibadah itu tidak boleh dimasuki orang-orang yang najis. Juga di tempatnya penunggu-penunggu pintu, ada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan. Supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seseorang yang najis. Tak boleh. Najis itu adalah sesuatu yang melanggar kaidah kesucian, seperti tai kucing, tai ayam, itu tidak boleh. Nah, orang Yahudi sangat-sangat menjaga itu, begitu juga umat Islam. Tapi di Kristen tak ada yang kayak gitu, Bu. Kenapa? Karena gimana mau mensucikan hal-hal seperti itu? Kan? Fandi masih enak abang itu. Iya, saya enggak itu kan sudah dikasih kecil tadi, toh masih kena juga ya. Apa rentan sekali. Bang Zuma kan semalam pakai akun yang baru waktu naik di roomnya si Zul. Berarti akunnya kena tumbak semua dan ini baru bangkit. Sebenarnya kalau baru bangkit tidak bisa itu di live kan dulu. Aku juga. Iya, kalau baru bangkit. Aku juga yang akun besar itu kan baru bangkit. Baru bangkit nggak boleh tuh. Iya, disimpan dulu berarti ya. Iya, setidaknya padahal baru kalinya jangan dibesarin kalau begitu ya. Itu jangan dibesarin. Aku udah terkesima. Nggak boleh. Aku di sini sebagai moderator tapi nggak bisa jambat tamu loh. Kenapa begitu? Biasa signal itu. Tunggu Bang Zuma dulu aja naik kembali. Sebentar ya Kak ya. Iya Kak. Nah, ini pengaturan lembut-lembut juga kakak ini loh. Tapi iya dong. Kami lembut. Kita akun saya itu, akun saya itu kasihan baru bangkit 1 minggu lebih, baru bangkit lah, baru ngomong 1 menit aja udah digituin, waduh. Parah. Izin abang, abang punya akun yang baru bangkit misalnya hari ini ada yang 3 akun akan bangkit, itu jangan dulu dipakai live bang. Lalu saya mau pakai apa? Pakai sepatu. Yang semalam itu yang lain udah nggak ada. Innalillahi semua yang semalam. Iya. Ya udah kayak kecil gini aja ya bang ya, nggak apa-apa ya bang ya. Iya. Izin bang. Iya. Akunnya kecil, yang penting kan orangnya besar kan gitu. Masih. Amin. Bang Zuma izin, Bang Zuma nggak usah dibesarin Bang Zuma ya, biar aman ya. Iya. Bang Zuma itu sementonasa. Berdiri kokoh dan kuat, biarpun kecil dia di sini, gitu loh. Apa sementolasa? Semen kayak 3 roda di sana di Sumatera. Sini namanya sementonasa.
berdiri kokoh dan kuat. Nah, itulah semen kami di sini. Masya Allah, amin. Abang kemana rupanya Bang Juma, di mana ini? Saya di Makassar, Bu, di Jawa Timur. Jadi saya lanjut sedikit ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya, kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan tuh. Jadi rumah Tuhan ini, bait Allah atau baitullah, itu harus disucikan. Jadi nggak boleh ada kenajisan di situ. Makanya orang Yahudi ketika mereka tidak menemukan sinagoge, mereka ingin ibadah, mereka mencari masjid. Mereka tidak mencari gereja karena mereka sudah bisa membedakan mana rumah suci, mana rumah tame yang najis. Begitu, saudara. Iya. Silakan. Iya. Yang mau Kita tombak saya diskusi, silakan, ya, Bang. silakan tombak, silakan. Oh, aku sebenarnya minggu gereja belum semua firman Tuhan itu aku baca ya Kak, ya Bang. Iya. Jadi dibilang abang tadi di kitab Yahudi, tapi di waktu saya SMP, SMA belajar agama kan ada. Nah, terus di perjanjian lama memang di situ diajarkan ada sunat. Jadi di situ dibilang setelah kedatangan Tuhan Yesus, sunat itu diganti jadi baptis gitu. Jadi alamak. Iya, kan gitu. Jadi, berarti sekarang setelah Yesus lahir, setelah Yesus datang, jadi pembaptisan begitu, Bang. Jadi gini. Itu aja, iya. Sunat itu adalah perjanjian kekal bagi Bani Israel, Bani Yehuda, Bani Yakub. Itu perjanjian kekal, nggak boleh. Bahkan di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunat nonotnya, kok jadinya nyunat, itu kemudian tidak boleh masuk ke dalam itu diperintahkan kemudian untuk dibunuh gitu loh. Seperti itu adanya. Nah, sehingga tanda berkat dari Abraham untuk manusia di alam semesta ini itu sunat. Iya. Bukti ketaatan manusia anak keturunan Adam kepada Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah nonotnya periksa. Kalau nonotnya itu masih pakai helm, berarti masih tertutup. Otaknya belum tunduk kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh, sunat. Jadi sunat itu berlaku juga sama kami kaum wanita. Kalau itu sunnah, disunahkan untuk membersihkan, dilap-lap aja pakai sabuk kelapa kering kalau itu. Tapi kalau laki-laki wajib hukumnya, nggak boleh tidak kalau laki-laki. Coba ibu bayangkan ya, di dalam Yesaya 52 nomor 1, tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke Yerusalem. Sedangkan Yesaya berapa bang? Yesaya 52 nomor 1, nggak boleh kita masuk ke kota Yerusalem tanpa bersunat. Nah, nanti Yerusalem baru nggak boleh masuk ke sana. Di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci, nggak boleh. Jadi ibu habis ini tolong cari sabuk kelapa yang kering, yang agak halus, gitu. Kenapa ketawa Mbak Nora? Kenapa Bang Kopani juga mengut bayi saya? Kan dia dulu dia nggak pakai sabuk kelapa soalnya, dia tertawa, dia pakai kulit durian waktu itu. Kenapa ketahui seperti itu? Kayak menghina kakak ini, Bukan, dia ingat sejarah hidupnya. Iya kan serius Iya betul, yang kelam ya bang ya. Yang kelam ya. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa, ya kan kita namanya pun kita agama ini, kita harus mencari mana yang lebih baik kan gitu, Pak. Benar Tapi sekali. kalau kita kayak gini Betul sekali, diskusi, betul sekali. kita lembut begini kan kita tahu ini marah-marah, mana tahu lah kita kan. Benar. Ini kan bisa kita dapat. Benar adik Iya, Lisbeth kan gitu. Namanya siapa dek? Si Mudah-mudahan kita Hotang. dapat diskusi lagi di lain hari ya bang. Iya adek, aduh masya Allah. Satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum ibu kemudian adek ini tidur, di dalam pengakuan Yesus sendiri, syarat untuk masuk surga agamanya orang itu harus lebih baik dari ahli Taurat. Matius 5 nomor 20.
jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah itu, jadi harus ada tatanan keagamaan yang lebih sempurna. Bagaimana cara ibadah sudah diatur, bagaimana cara tidurnya, bagaimana semuanya sudah diatur. Nah, itu baru disebut hidup keagamaan yang lebih baik dari ahli Taurat. Seperti itu. Sedangkan di Kristen ya nggak bisa kemudian masuk surga karena Kristen tidak lebih baik dari ahli Taurat. Kristen joget-joget di gedung. Haleluya, oh haleluya. Iya, Gorong sebagainya, kiri, Bang. gorong kanan. Jadi kami memang nggak kayak gitu, Bang. Nah, pendeta teriak, heh kenapa yang satu teriak? Ternyata kakinya kepijak sama ibu yang di sampingnya. Ibunya berat badannya 150 kg, ya teriaklah. Orang lagi nyanyi pun. Ketawa. Kau Nora jangan ketawa kau itu Nora. Iya, kita ketawa Mbak Nora ini. Aku udah sering sabar. Dia itu ini sepupu sekali dengan Nunung yang pelawak itu. Iya ya. Nah, setiap dia tertawa pipis. Ya, semua boleh nanya, saya boleh. Aku jadi suka lah kalau nengok kakak. Kalau aku tengok di piti-piti lain marah-marah, jelek. Ini jadi cantik kakak. Siapa? Cantik. Kakak Nora kalau kalau marah dia. Habis minum kombantrin tadi pagi 1 papan sebelum kesini. Iya. Iya. Kalau diskusi kan bingung, nggak apa-apa. Kita kan masih mencari di mana. Tidak, Kak Lisbeth, yang dibilang Bang Zuma, yang waktu Bang Zuma bilang haleluya. Nah, jadi kepijak kaki pendeta itu saya teringat. Memang kan zaman dulu seperti itu, gitu loh. Ya Kami kan karena kan Kristen itu ada yang seperti itu kan, ada yang enggak kan. Kalau kami HKBP enggak kayak gitu pikirku. HKBP enggak, ya. HKBP apa itu? Itu pangkat di kepolisian. Huria Kristen Batak Protestan. Itu AKBP Bang. Kalau pangkat AKBP ini H. Oh beda. Kirain adik kakak tadinya. Sorry. Enggak. Apa tadi namanya? Apa namanya? HKBP. HKBP Huria Kristen Batak. Oh iya, Karena sip. Batak. Di sep. Iya. Baik. Oh ya, Oh, ini orang nanya Batak? saya kutip. Boleh? Iya, jadi kalau kita kan Adik ini orang Batak. Iya, Bu, orang Batak, Bang. Kok dialeknya kayak orang Madura? Kok bisa ya? Iya. Kok lah? Mirip kali. Kalau aku bikin galak lah sebenarnya. Lembut kali kayak orang Sunda gitu loh. Ayo kita bikin Mbak Nora galak. Buat kita tunjukkan Batak kita. Kak Lisbeth ini salah tika sama Bang Zuma. Iya. Aku suka. Namanya masih anak-anak. Maklumi aja, adik ini kan masih kecil, masih Udah nikah, usia Kak? baru Udah nikah 16 dia, tahun. Bang? Belum. Sudah 17 yang lamar tapi nggak mau. Belum ada yang lamar, Bang. Oh, Nggak belum. laku-laku. Iya. Ya, Masya Allah. Bang Kris, ayo maju Bang Kris. Ya, saya mau nanya Suma tadi kan dikatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada ahli Taurat, kamu tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, berarti kan untuk lebihnya kita harus sama dulu. Nah, jadi berarti seperti apa itu ahli Taurat dan orang Farisi hidup keagamaan mereka supaya kita lebih dari mereka. Nah, mereka kan patuh juga pada hukum-hukum Allah kan. Lebihnya apa? Kalau murid-murid Yesus mau lebih ya berarti percaya Yesus tapi juga hukum Allah. Jadi hukum Allah dan kesaksian Yesus. Jadi harus kedua-duanya itu lebihnya. Kalau Bang Suma lebihnya apa gitu? Ya jadi gini saudara, cakupan untuk memahami itu tengok teguran Yesus di Matius 23. Apa kata Yesus di sana? Ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tetapi mereka mengajarkan namun tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti mereka, kata Yesus. Jangan kau mengikuti orang yang menggaungkan Taurat dengan mulut tapi tidak mempraktekkan. Nah, Kristen lebih parah lagi.
Karena Kristen telah mematikan semua hukum Taurat itu. Efesus 2:15, dengan matinya oknum Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya, segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti Kristen tidak bisa lagi menjalankan Torah. Dengan tidak menjalankan Taurat, berarti tidak mungkin, mustahil Kristen lebih baik dari ahli Taurat. Itu tolak ukurnya itu di situ. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai hukum Taurat, itu kita berbicara mengenai seremonial. Hukum seremonial artinya praktek-praktek yang dilakukan dalam keagamaan seperti sujud atau ibadah tefilah 3 kali sehari, mandi tahir, tidak makan babi, perjamuan kudus dan seterusnya. Itu yang harus dikembangkan, dilaksanakan terus oleh mereka yang menganut ajaran Torah, yang pengikut Yesus. Nah, sedangkan saudara Kristen kan kagak lagi. Itu loh. Sabat aja dirubah jadi Minggu, gimana? Ya, jadi maksud Bang Suma itu yang seremonial ya, yang dilakukan. Terus kalau yang moral itu yang 10 perintah Allah, gimana dengan ahli Taurat dan orang Kristen? Lebih parah lagi kalau bicara itu, Bang. Salah satunya contoh misalnya nih, jangan ada ilah, sembahan lain di hadapanku. Orang Kristen sebelum nongol, tidak ada orang Yahudi kemudian yang masuk ke sinagoge menyembah anak Maria, itu tak ada. Tiba-tiba Kristen muncul mengilahkan Yesus, yang mana Yesus ini justru siang hari mengajarkan untuk mengilahkan Elohim yang ada di langit. Hidup kekal itu, Yohanes 17:3, adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Oleh karena itu, ya Yesus harus dikenal sebagai utusan saja, jangan dijadikan sebagai ilah baru. Nah, dengan adanya Kristen yang membentuk ilah dalam bentukan manusia, maka itu sudah melanggar dari pokok utama hukum Taurat itu, yaitu hukum pertama, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Mengasihi Tuhan ilahnya orang Yahudi adalah menjalankan segala ketetapan dan aturan yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam, bukan menghilangkan. Nah, sedangkan Kristen menghilangkan itu, tidak lagi kasih kepada Tuhannya Yahudi, tetapi justru menyembah kepada Tuhan yang diputuskan pada konsili 325 Masehi. Gitu, Bang. Jadi ilah baru itu bernama Yesus. Silakan. Kan orang Yahudi tidak tahu siapa Yesus. Kalau Yesus itu di perjanjian lama kan masih di surga. Jadi ketika dia lahir di Yerusalem, lahir di Israel sana, nah dia keluar dari diri Allah kan. Nah berarti dia dari Allah. Nah makanya orang Kristen menyebut dia Yesus Tuhan. Kenapa? Karena memang dia keluar dari diri Allah. Sedangkan di perjanjian lama yang disebut Allah itu Tuhan. Nah jadi Yesus belum disebut-sebut di perjanjian lama. Nah ketika di perjanjian baru dia sudah menggenapi apa yang dinubuatkan. Nah sehingga dia itu menjelma jadi manusia, memang dianggap manusia seutuhnya. Nah orang kalau menyebut dia Tuhan salah. Kenapa? Nggak tahu kalau Yesus itu keluar dari diri Allah kan. Nah jadi kalau Kristen menyebut dia Tuhan karena tahu dasarnya apa, dia dari mana, dia kan bukan nabi biasa, dia kan lahir dari ruh Allah, bukan dari hubungan orang tua ya, hubungan biologis, tapi lahir dari ruh Allah karena memang keluar dari diri Allah. Jadi itu bedanya. Kalau di perjanjian lama Yesus itu masih di surga. Makanya ketika kita menyebut Tuhan ya, ketika juga Tuhan menampakkan diri di perjanjian lama kan Yesus itu adalah berwujud, punya tangan, punya badan. Jadi artinya ketika dia menampakkan diri bukan Bapa yang menampakkan diri, tapi Yesus. Beda di perjanjian baru, memang Yesus sudah ada langsung jadi manusia. Makanya orang Kristen menyebut dia Tuhan karena tahu dia asalnya dari Tuhan. Allah yang Esa kan bukan berarti Allah itu satu. Ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah sekarang kan zaman Roh Kudus. Yesus yang mengutus Roh Kudus itu. Roh Kudus dari Allah. Itu bedanya kita Kristen memahami bahwa di perjanjian lama memang Yesus masih di surga, dan di perjanjian baru Yesus sudah di dunia. Dia lahir, mati, dan bangkit kan sudah dinubuatkan. Jadi Al-Quran juga mengakui kan Yesus lahir, mati, dan bangkit.
Itu jadi memang kalau kita diskusi memang agak apa ya, nggak ketemu ya di ajaran Islam dan Kristen. Itu aja dulu. Iya, jadi gini saudara. Jadi kalau Anda katakan Bang Yesus, Bima, makasih, nanti malam masih live. Kerja dulu ya. iya deh, iya. Jangan lupa cuci kaki kalau mau masuk ke nih ya. Lepaskan besok-besok ke gereja, lepaskan sendal, lepaskan sepatu. Iya. Jangan lepaskan celana tapi nanti diusir sama pendeta ya. Iya, Sendal Bang aja alas kaki. Iya, iya. Oke. Shalom. Iya, Salmon. Ya. Jadi gini, saudara. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu berasal dari Tuhan sampai dia Tuhan, berarti iblis juga Tuhan dong. Coba Anda baca 1 Samuel 19 nomor 9. Tetapi roh iblis yang berasal dari Tuhan, yang keluar dari Tuhan hingga pada Saul, berarti iblis juga ini Tuhan, berarti kalau itu yang menjadi tanggapan saudara. 1 Samuel 18 nomor 10 juga dikatakan begitu. Keesokan harinya roh iblis yang dari Tuhan, yang keluar dari Elohim, berkuasa atas Saul, sehingga Saul kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Berarti iblis juga adalah Tuhan, karena dia keluar dari Tuhan. Tak ada itu bang. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 3 nomor 34. Apa kata Yesus? Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka padanya akan penuh dengan roh Tuhan. Itu 2. Yang ketiga, Anda coba baca Matius 4 nomor 4. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Tuhan. Berarti kita juga Tuhan berarti kalau gitu. Jadi nggak ada itu bang. Makanya saya katakan pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh anak keturunan Adam di dunia ini, yang nyata di antara Yahudi, Kristen dan Islam adalah orang Kristen menyembah kepada makhluk halus, menggantikan Tuhannya Yahudi dengan mengatasnamakan Yesus. Itu pelanggaran paling berat yang dilakukan oleh penduduk bumi yang bernama Kristen. Itu harus dicatat dengan baik tuh. Karena orang Yahudi masih menyembah kepada hakikat yang maha suci. Yesaya 5 nomor 16. Umat Islam juga masih menyembah kepada hakikat yang maha suci, Subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Tapi Kristen beda. Kristen ini menyembah kepada manusia, makhluk yang terkutuk di atas pohon. Beda kita. Itu kelasnya itu di situ, saudara. Silakan. Ya, jadi mengenai iblis dan Yesus beda, saudaraku. Kalau Yesus posisinya di surga sebagai anak Allah. Kalau iblis ini adalah pemimpinnya nih, ya, malaikat. Dia malaikat, beda dengan Yesus. Kalau Yesus memang diberi kuasa. Jadi malaikat-malaikat sebenarnya takluk pada Yesus. Itu dikuasakan oleh Bapa kepada Yesus. Jadi kalaupun dikatakan iblis keluar dari Allah, itu benar. Karena memang dicampakkan ke dunia. Dia sombong, memberontak, ingin menyamai yang maha tinggi, sehingga diturunkan ke dunia ini. Nah, makanya Yesus ini sebagai anak Allah beda dengan iblis. Nah, karena iblis sudah merusak moral manusia di dunia ini, sehingga diutuslah Yesus. Jadi beda posisi Yesus di surga dengan si iblis, dan beda juga Yesus ketemu iblis di dunia ini, beda. Nah, iblis adalah perusak, sedangkan Yesus mau memperbaiki jalan yang dirusak oleh iblis. Makanya kita manusia-manusia yang sudah disesatkan oleh iblis, Yesuslah jaminan yang diberikan oleh Bapa di surga, dikaruniakan kepada kita supaya kita masih punya kesempatan untuk selamat. Kita tidak hidup ditakluk kepada iblis lagi. Nah, Yesus mengajarkan kita patuh pada hukum Allah dan beriman kepada Yesus supaya kita bisa selamat. Makanya Yesus katakan, ikutlah aku, ya. Dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi beda ya iblis dengan Yesus, walaupun sama-sama dari Allah. Tapi Yesus adalah anak Allah, iblis hanyalah pemimpin malaikat yang murtad. Sepertiga malaikat di surga ikut dia, tapi lebih banyak malaikat ikut Yesus. Gitu bedanya Bang semua. Oke, baik. Saya tanggapi yang ini. Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Al-Quran surah Al-Araf ayat 220
202. Dan teman-teman mereka yaitu orang-orang kafir dan orang fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan dan mereka. Kenapa dalil ini saya bacakan? Karena Anda mencoba untuk menjadikan Yesus itu sebagai anak Tuhan dan kemudian Anda memisahkan antara iblis dan yang Anda sembah. Yesus anak Maria itu adalah manusia. Yesus yang saudara sembah itu adalah makhluk roh. Beda dengan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Yang Anda sembah itu bukan anak manusia. Yang Anda sembah itu yang Anda katakan sendiri tadi. Dia bukan manusia tetapi dia adalah iblis, makhluk roh. Coba Paulus Anda tanya, Paulus, ya paman, Anda menerima konsep Trinitas, Yesus Tuhan, bla 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 dan seterusnya itu dari mana? Dari manusia? Apa kata Paulus? Bukan. Aku tidak menerima Injil dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku, tetapi aku memperolehnya dari Yesus. Nah, dia mengaku menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Sedangkan iblis bisa meniru siapapun. Jangankan meniru Yesus, meniru Tuhan pun dia sanggup. Menurut pemahaman Yesaya 14. Coba, apalagi kalau hanya meniru Yesus. Nah, sekarang Yesusnya bagaimana ketika ia datang di tengah-tengah Bani Israel? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. 23 sampai nomor 26. Dan juga dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Hasil daripada iblis, tengoklah agama saudara, menyembah kepada yang disebut Yesus. Yesus bang, setinggi apapun levelnya ketika ia mengajar di tengah-tengah Bani Israel, sedahsyat apapun mukjizat yang Yesus lakukan di atas muka bumi ini, Yesus mampu memberikan matahari terbit dari barat terbenam di timur sekalipun, atau membuat matahari menjadi 3 biji sekalipun, atau menciptakan manusia sekalipun, level Yesus tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Dia tetap ciptaan Tuhan, dia makhluk. Itu level tertinggi. Apalagi kalau cuma mengaku, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus lagi. Itu adalah makhluk roh. Paulus mengatakan dalam Galatia 1:11-12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku, tetapi dari Yesus. Nah, Yesus berkata, hati-hati dengan Yesus palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Itulah dia yang datang kepada Paulus. Gitu bang. Iya, jadi kalau levelnya untuk jadi bapak memang iya tidak mungkin. Bapak is bapak, ya, anak is anak. Tapi kalau bicara dalam kealahan dan Tuhan, memang Yesus ada di dalamnya. Ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi memang iya, Yesus itu bukan Bapa karena Bapa di atas Yesus. Itu betul. Makanya ketika di dunia, Yesus selalu mengajarkan tentang bagaimana kita menyembah Bapa di surga. Berdoa pun kita harus sebutkan Bapa di surga. Tapi Yesus katakan, barang siapa meminta kepada Bapa sembarang sesuatu, mintalah dalam namaku. Karena memang Yesus posisi sebagai pengantara ketika dia di dunia ini. Ya, jadi itu kalaupun kita menyebut Tuhan, karena memang di dalam kealahan ada Dia. Ya, di dalam yang disebut Tuhan ada Yesus di dalamnya, tapi posisinya tetap bukan Bapa. Ya, itu. Jadi kalau berbicara ya tentang Mesias ya yang akan tampil ya, itu berarti bukan tunggal tapi jamak. Jadi kalau kita juga menyimpulkan bahwa Paulus adalah salah satu yang dinubuatkan Yesus, itu salah. Masih ada ajaran-ajaran memang yang sesat ya, tapi kalau ajaran Paulus bagi saya bukan menyesatkan. Justru Paulus mengajarkan tentang Injil, tentang Yesus sampai mati sekalipun. Jadi tulisan Paulus bagi saya ya bukan dianggap pagan ya. Saya tidak menganggap tulisannya adalah tulisan Mesias palsu, tapi tulisan Paulus adalah dikatakan ilham Allah ya. Ilham yang diberikan Allah kepada Paulus lewat anaknya Yesus Kristus. Karena
Yesus Ya, bentar dulu, Pak. Assalamualaikum, Bang menetapkan Andi. Paulus sebagai yang diutus kepada Guru Unda, bangsa lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang apa? Bang Aljansa, assalamualaikum juga ya Bang ya. Lanjut. Masih ada yang ingin disampaikan? Ya, jadi ajaran Paulus ya mengajarkan tentang apa makna dari mati dan bangkitnya Yesus. Jadi kalau kita dibaptis, betul apa yang dikatakan oleh Ibu tadi, baptis itu mengganti sunat. Jadi sebagai tanda perjanjian, kalau menjadi pengikut Yesus, kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah tanda perjanjian kekal. Itu adalah perintah Yesus kepada murid-muridnya. Itulah yang dilakukan orang-orang Kristen sekarang. Baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah pengganti sunat. Oke. Ya, lanjut. Ya, jadi gini, saudara Kristian, ya saudara Kris. Anda mengatakan Yesus itu tidak pagan, Paulus itu tidak pagan, Paulus itu betul. Tidak ada orang yang dalam keadaan tertipu nih, yang mampu menyadari dirinya tertipu. Nggak ada itu. Nanti dia keluar dari lingkaran itu, baru dia sadar dirinya tertipu. Sedangkan Paulus sendiri mengatakan apa? Dalam 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah aku sendiri tidak merupakan satu beban bagimu. Dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, bukan cuman Paulus yang mengadakan tipuan. Bukan hanya Paulus yang melakukan kelicikan. Lembaga Bible Indonesia juga melakukan kelicikan. Kenapa? Karena dia menambahkan kata tetapi kamu katakan. Padahal dalam original teks itu tidak ada tertuang kata tetapi kamu katakan. Asli dari terjemahan original teks adalah, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Tidak ada kata tetapi kamu katakan dalam kelicikanku. Enggak ada kata itu. Itu penambahan Bible, penambahan lembaga Bible Indonesia. Jadi Paulus mengaku bahwa aku menjerat kalian dengan tipu daya. Orang yang terjerat dengan tipu daya tidak ada yang sadar. Sama seperti orang yang terhipnotis. Sadar nggak dia pada saat sedang terhipnotis? Enggak sadar. Pada saat orang kena tipu, sadar nggak orang itu? Enggak. Nanti setelah selesai tipuan itu, ada yang menyadarkan orang tersebut, baru tersadarkan kalau dirinya ternyata tertipu. Kalau semua orang sadar akan tipuan, tak ada penipu dan tak ada yang tertipu. Inilah yang sedang saudara alami. Anda mengatakan bahwa Paulus itu adalah sesuatu yang benar, bukan ajaran paganisme. Tapi faktanya nih, Yohanes 1 nomor 51. Apa kata Yesus? Malaikat naik turun dari langit ke bumi. Mereka menemui aku yang adalah aku anak manusia. Aku anak manusia, kata Yesus. Aku anak manusia. Sedangkan Paulus berkata, aku menerima Injil dari Yesus, bukan dari manusia. Berarti sudah tergenapi. Waspadalah kepada penyesat, planos, iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku, memakai nama Yesus, dan berkata, akulah Mesias. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa yang terjadi? 21 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, tiba-tiba saja muncul makhluk mengaku Yesus kepada Paulus. Siapa dia? Siapa ini yang datang kepada Paulus ini? Sedangkan Yesus sudah ada di langit. Sedangkan kedatangan Yesus kedua nanti di akhir zaman ditandai dengan apa? Ditandai dengan matahari seperti sinar yang terlontar dari timur sampai ke barat. Apa tanda kedatangan Yesus yang kedua menurut Yesus? Baca Matius 24 nomor 30. Semua manusia di atas muka bumi ini akan meratap ketika anak manusia turun di awan-awan beserta dengan para malaikat. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus.
Inilah yang menyesatkan banyak orang, dan orang yang banyak itu disebut Kristen. Kalian korban penyesatan. Nah itu Bang yang ingin saya sampaikan. Silakan. Silakan. Ya, ini baca baik-baik ya kisah para rasul ya. Di kisah para rasul bukan dikatakan Yesus atau Mesias palsu yang ketemu Yesus, tetapi cahaya dari langit dan suara Yesus berkata. Jadi bukan Yesus yang turun Bang Suma. Dari langit berarti dari atas cahaya turun dan suara Yesus berbicara. Nah itu jangan kita salah ini tafsir ya. Baca di kisah para rasul. Bukan Yesus palsu yang menampakkan diri, tetapi ada cahaya dari langit dan suara Yesus berkata. Jadi Saulus, nah itu. Jadi demikian juga berbicara dengan murid-murid Yesus yang menerima Paulus. Paulus itu bertobat. Ya, jadi baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Yesus menyuruh murid-murid itu yang membaptis Paulus, sehingga Paulus ditugaskan untuk berbicara menginjil kepada bangsa-bangsa lain. Makanya Paulus katakan kepada orang Yahudi, kepadamulah Injil Kerajaan Allah disampaikan lebih dahulu, tapi kamu menolaknya, sehingga kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jadi suara Yesuslah yang berbicara kepada Paulus, bukan iblis yang menampakkan diri kepada Paulus atau Mesias palsu. Jadi itu ceritanya demikian. Jadi Paulus itu berbicara ilham dari Allah, ilham dari Yesus Kristus. Oke. Yang pertama, Yesus berkata di dalam Yohanes 17:8 sebelum dia terangkat ke langit, segala firman yang engkau berikan wahai Bapa, telah aku sampaikan kepada mereka. Semua firman telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya dengan benar. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya telah Yesus sampaikan kepada pengikutnya. Dan setelah firman itu terkumpul pada pengikutnya, pengikutnya semua percaya kalau Yesus itu adalah betul utusan Tuhan. Itu dulu poinnya. Segala firman, berarti tak ada lagi firman dari Yesus. Loh kok tiba-tiba ada suara didengar oleh Paulus mengatasnamakan Yesus? Sedangkan di dalam kisah para rasul 1 nomor 11, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit itu akan datang ke bumi ini sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan cahaya, sabar Bang. Terkait dengan cahaya. Yesus berkata di dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit dalam rupa cahaya. Ketiga, Yesus berkata kemudian, apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di sini, di Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur terlontar sampai cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatanganku yang kedua. Jadi kalau ada yang berkata aku bertemu dengan Yesus, aku bertemu dengan Mesias, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 27. Jadi jangan percaya ketika Paulus datang, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Oh no, kami dipesan sama guru kami jangan percaya. Sorry, nggak terpancing. Sorry, tidak tergoda, Paulus. Maka Paulus mengatakan apa? Aku diutus untuk non-Yahudi. Kenapa dia mengaku kayak begitu? Karena dia tahu orang-orang Yahudi sudah dipesan sama Yesus. Jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku. Maka Paulus kemudian membanting setirnya. Kemana? Ke Romawi dan Yunani. Galatia 1 nomor 15 nomor 16. Aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kenapa demikian? Supaya ajarannya tidak diketahui. Baca kisah para rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Itu jelas itu. Itu
seruan orang-orang Yahudi terhadap terhadap Paulus, yang tidak datang kepada orang Yahudi untuk mengajarkan ajarannya, tetapi dia datang kepada orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat untuk mengajarkan ajarannya. Sehingga orang Roma dan Yunani lah yang pertama kali di Turki, di Antioquia, yang menjadi pengikut dan disebut Kristen. Setahun bersama-sama dia dengan di sana di Antioquia, pertama kali pengikut Kristus disebut Kristen. Siapa Kristus? Makhluk yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Jadi dalam konsep kaidah Kristus itu ada dua. Di dalam Islam juga sama. Ada yang Al-Masih, ada yang ada Al-Masih yang adalah Isa Al-Masih, ada juga Al-Masih yang adalah Dajjal. Dajjal ini adalah anti Kristus, anti terhadap orang-orang yang diurapi Tuhan. Nah, kebetulan yang datang kepada Paulus juga Kristus, tapi bukan manusia. Sedangkan yang datang mengajarkan penginjilan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, yang berkata itu adalah Yesus manusia. Barang siapa yang tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, berarti harus melalui manusia Yesus, bukan melalui makhluk roh yang datang kepada Paulus. Saya kira begitu, Bung. Silakan. Ya. Jadi ada 12 murid Yesus ya, yang dipakai Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Mereka membaptis Paulus. Jadi Anda nyatakan bahwa baptisan itu apakah tidak sah, sedangkan 12 murid Yesus adalah yang dipilih Yesus. Nah, sehingga mereka menerima Paulus menjadi bagian dari murid Yesus, dan Paulus mengabarkan Injil kebenaran, Injil kerajaan Allah ke semua bangsa. Apakah tidak sah murid-murid Yesus telah membaptis dia? Apakah Yesus akan menyalahkan murid-murid kenapa membaptis Paulus? Sedangkan Paulus juga dihami oleh kuasa Roh Kudus berbicara atas nama Allah. Jadi kalau Anda menganggap bahwa baptisan daripada murid-murid Yesus kepada Paulus itu tidak sah atau salah, dan menyatakan Paulus itu adalah penyesat, nah Anda akan pertanggungjawabkan di hadapan Yesus, di hadapan murid-murid Yesus akan pertanggungjawabkan, karena mereka lah yang membaptis Paulus. Adakah Roh Kudus yang turun kepada murid-murid Yesus adalah bukan dari Allah? Oke, saya jawab. Jadi satu hal yang perlu saudara pahami di sini, saudara Chris, Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Itu dulu. Kalaupun Yesus memerintahkan membaptis, pada zamannya Yohanes Pembaptis hanya membaptis dalam nama Bapa. Itu camkan itu baik-baik. Siapa yang memerintahkan kemudian baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu bukan Yesus lagi, Bang. Itu bukan Yesus lagi. Itu bukan Yesus lagi. Itu adalah makhluk yang keluar dari kubur. Sekali lagi saya katakan, kalau penyaliban terhadap Yesus itu tak ada, maka yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Kalau penyaliban terhadap Yesus itu tak ada, maka yang mengajarkan ke seluruh bangsa jadikan orang menjadi pengikutnya itu bukan Yesus. Kalau penyaliban terhadap Yesus itu tak ada, berarti ajaran Kristen dan kerasulan Paulus itu bukan berasal dari Yesus. Sekarang permasalahannya di mana? Dikatakan dengan sangat jelas oleh Paulus sendiri sebagai kunci utama bagi orang Kristen. Apa itu? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menembus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ini kuncinya. Apakah Yesus itu dikutuk? Mustahil. Apa sebabnya Yesus dikutuk? Dia orang suci, dia orang benar, dia orang yang menjalankan kemudian perintah-perintah Tuhan. Dia adalah orang yang dikasihi. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Yohanes 8 nomor 29. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dalam diri Bapa. Pekerjaanku adalah melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Perkataanku adalah perkataan yang berasal dari Bapa. Semua yang aku katakan, semua yang aku kerjakan, semua tertuntun dari ajaran Bapa. Makanya aku mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Oleh karena dia dan Bapa adalah satu, haram hukumnya Yesus itu dibunuh. Apalagi dengan cara terkutuk.
Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi ketika Yesus yang adalah orang suci, Yesus yang adalah orang benar, Yesus yang menunjukkan jalan kebenaran dan hidup kepada Bani Israel, Anda katakan dibunuh, Anda sudah salah konsep. Yang dibunuh itu adalah pengganti Yesus. Yang keluar dari kubur itu bukanlah Yesus. Yang mengajarkan ke seluruh dunia untuk mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, itu bukan Yesus. Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Jangankan membaptis manusia, membaptis seekor kucing aja kagak. Membaptis seekor gajah kagak. Tidak. Membaptis seekor anjing saja kagak. Jadi jangankan membaptis manusia, membaptis yang lain saja itu Yesus tidak pernah. Seperti itu saudara. Jadi alangkah baiknya kalau Anda kabur aja daripada Anda guncang imannya, karena sudah menyadari bahwa ternyata yang aku sembah, yang kalian sembah, yang Kristen sembah itu bukan anak Maria, tetapi makhluk roh yang Paulus katakan aku menerimanya bukan dari manusia tetapi dari Yesus Kristus. Betul. Jangan kabur lagi kau. Di Alkitab juga dikatakan mereka yang tidak atau menolak ya kalau Yesus lahir, mati dan bangkit, itu adalah mereka yang tidak menerima hukumannya, mereka yang dihukum, dan mereka yang menuruti hawa nafsu mereka ya. Jadi itu yang menolak bahwa Yesus itu lahir, mati dan bangkit, ajarannya demikian, itu adalah mereka yang sudah ditentukan untuk dihukum, yang menuruti hawa nafsu mereka. Jadi kalau ajaran Paulus ya Anda katakan bukan ajaran dari Tuhan, berarti itu Anda itu memang levelnya ya, hanya kalau iblis nggak mungkin lewati ilmunya Paulus ya. Sebab di Wahyu 12:17 juga dikatakan kalau orang yang melakukan hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus itu diperangi, nah itu pekerjaan iblis, setan, naga ya. Jadi kalau baca Alkitab memerangi Kristen dengan ayat-ayat Alkitab dengan kesimpulan liar, itu salah. Itu adalah pekerjaan setan di akhir zaman ini ya. Apalagi mengatakan Paulus itu pendusta dan lain-lainnya. Ajaran Paulus itu mengagungkan dan memuliakan Yesus ya. Dia mengajarkan jalan keselamatan hanya di dalam Yesus, tidak mengajarkan keselamatan di nama Paulus, tapi dalam nama Yesus satu-satunya yang layak disembah dan dimuliakan. Itu ajaran Paulus, bukan ajaran yang menentang Yesus. Bahkan sampai mati pun Paulus rela demi Kristus. Yaitu. Jadi berbeda dengan ajaran-ajaran di luar ajaran Paulus. Nah itu hanya selevel iblis lah buat saya itu. Iblis hanya suka cari-cari salah, menjadikan orang jadi salah. Semua yang salah, semua yang jahat itu adalah ajaran iblis. Begitu. Jangan cari-cari kesalahan Alkitab atau menyalah-nyalahkan orang Kristen. Itu pekerjaan iblis. Beda. Aja. Oke, saudara, saya ingin tanya nih. Kita kerucutkan masalah. Menurut saudara Kris, apakah iblis berkuasa terhadap Yesus? Dia pernah menggoda Yesus, tapi dia tidak berkuasa karena Yesus tidak menurut kemauan iblis. Oke, baik. Saya ingin memberikan satu materi untuk menjadi renungan saudara. 1 Yohanes 3 nomor 8 Anda harus percaya, itu kitab saudara. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah Yesus menyatakan dirinya. Untuk itulah Yesus menyatakan dirinya, yaitu supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Betul? Yesus membinasakan perbuatan iblis, betul? Betul. Berarti ketika iblis mencobai Yesus, perbuatan iblis tidak berhasil. Betul? Iya, itu Yesus kan betul. Oke, betul. Nah sekarang ketika iblis merasuki Yudas, berhasil nggak? Iblis merasuki Yudas tujuannya agar Yesus dibunuh. Berhasil nggak? Tapi Yesus bukan Yudas. Betul, tetapi iblis menggunakan Yudas agar Yesus itu ditangkap. Betul nggak? Iya.
Berhasil Judas tidak upaya iblis ini? Berhasil tidak upaya iblis ini? Ya, upaya iblis itu mau mengalahkan Yesus. Iya, berhasil tidak? Dia menggunakan manusia-manusia. Berhasil tidak iblis? Nah, kalaupun berhasil apa yang dilakukan iblis itu memang sudah dinubuatkan. Nah, itu berarti bertentangan dengan pengakuan Yesus. Yesusnya sendiri yang berkata dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti upaya iblis supaya membunuh Yesus itu tidak berhasil. Jangankan untuk menganiaya atau mencobai Yesus, sekedar untuk kemudian berkuasa terhadap murid Yesus, iblis tak berhasil. Lukas 10:19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Itu ucapan Yesus untuk murid-muridnya. Sedangkan Yesusnya berkata, kitab Anda sendiri yang berkata bahwa Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Berarti bukan Yesus yang dibinasakan di atas salib, karena Yesuslah yang membinasakan perbuatan iblis. Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berupaya untuk membunuh Nabi Isa, tetapi kemudian ternyata yang dibunuhnya adalah orang lain. Itu bukti bahwa Yesus berhasil membinasakan upaya-upaya iblis, bukan malah dibunuh dia, Bang. Yesus, itu intinya. Ya, semua Yesus bangkit, Yesus menang, Yesus mengalahkan, dan iblis kalah. Nah ini, saudara. Benar. Yesus bangkit, iblis kalah. Mau tidak? Ya. Yesus bangkit. Ya, Yesus bangkit. Menang, ya. Oke. Menang. Oke. Saya juga mengatakan benar, Yesus bangkit. Betul itu. Yesus bangkit dari kubur. Tapi Yesus yang bangkit dari kubur itu bukan anak Maria. Yesus yang bangkit keluar dari kubur itu adalah yang diterangkan kemudian oleh Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar dari kubur. Ah, itu. Oke. Yesaya 14 nomor 15, iblis dimasukkan ke dalam kubur. 2 Petrus 2 nomor 4, iblis dimasukkan ke dalam kubur, ke dalam goa. Mayat yang dikira Yesus dimasukkan ke dalam goa milik Yusuf Arimatea. Pada hari ketiga keluar makhluk dari goa tersebut, dan Yesus mengatakan di dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Jelas itu. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Berarti yang Anda katakan Yesus bangkit, saya iakan. Memang Yesus bangkit, tapi yang bangkit itu bukanlah anak Maria. Yang bangkit itu adalah syaitan. Mana indikasi buktinya? Yang pertama, ketika Maria, sabar Bang, ketika Maria datang ke kuburan, apakah Maria mengenal makhluk yang ada di kubur itu? Padahal dia mengaku Yesus? Tidak. Satu. Yang kedua, apakah murid-muridnya percaya kalau ada kebangkitan pada hari ketiga? Tidak percaya. Mana buktinya? Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11 sampai nomor 12. Murid-muridnya tidak percaya akan kebangkitan. Tidak ada yang percaya. Loh, kok bisa guru kita bangkit? Emang menjadi setan? Makanya di data nomor 37, murid-murid ketakutan dan kaget sebab mengira melihat hantu. Kenapa demikian? Karena yang bangun makan ikan goreng dari kubur itu memang hantu. Itu bukan guru dia. Makanya Markus mengatakan di dalam Markus 16 nomor 12, dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Karena konsepnya Yesus yang dikubur
Tapi yang keluar di kubur kok beda dengan muka Yesus anak Maria yang dia bangkit dalam rupa yang lain ternyata. Padahal pada saat Lukas 4 menceritakan nomor 6 sampai nomor 13, di situ Yesus dicobai oleh iblis. Apa kata iblis? Yesus, kepadaku telah diberi kuasa di bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Sembah aku Yesus, aku berikan kuasa itu. Apa kata Yesus? Tidak berhasil. Hanya kepada Allah saja engkau mengabdi, kata Yesus. Nah, di data 13-nya, ketika iblis tidak berhasil kemudian mengecoh Yesus, iblis mundur dari Yesus menunggu waktu yang tepat. Mana waktu tepatnya? Ketika kemudian tak berhasil Yesus ini dibunuh, yang dibunuh inilah, yang digantung di salib inilah yang kemudian menjadi alat iblis untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Maka yang keluar dari kubur bukan anak Maria, yang keluar dari kubur adalah Yesus, tetapi dia adalah iblis yang menggunakan nama Yesus. Di mana buktinya? Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, dan dia akan mengaku akulah Mesias, dan akan menyesatkan banyak orang. Yang keluar dari kubur mengaku Yesus, mengaku Mesias, dan mengajarkan kepada orang untuk menjadi pengikutnya. Apa yang terjadi? Sembahnya kepada 3 pribadi. Sembahnya kemudian kepada anak manusia. Sembahnya kemudian di dalam gereja, tempat orang yang makan babi, tidak bersunat, dan seterusnya. Dan apa akibat dari semua itu? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Bukankah kami telah bernubuat, wahai Yesus, mengusir setan pakai namamu, wahai Yesus, bermujizat juga pakai namamu, wahai Yesus. Pada hari itulah aku Yesus yang asli akan berterus terang kepada mereka yang menyembah Yesus palsu, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus asli tidak mengenal kalian. Itu fakta real. Itu fakta real. Itu fakta real, Bang. Yang diusir adalah pengikut nabi palsu, Mesias palsu. Di mana Yesus mengatakan dari buahnya kau bisa melihat pengikut Yesus palsu itu. Apa? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku, tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku ibadah sabat, kehendak Bapakku jangan makan babi, kehendak Bapakku sembah dia saja, kehendak Bapakku kemudian bersunat, kehendak Bapakku jangan ada ilah lain. Tetapi ada sekelompok orang yang memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku, namun kesehariannya, ritual agamanya bukan berdasarkan atas kehendak Bapakku yang telah mengutus aku. Mereka melakukan kehendak bapaknya yang adalah iblis, tapi membawa-bawa namaku. Makanya aku usir. Itu fakta real. Itu fakta real tertulis di dalam kitab saudara, dan Al-Quran datang belakangan menyatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun wa iyaduna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah, orang-orang kafir sembah, yang mereka ibadahi di hari Minggu itu, kata Quran, hanyalah setan yang terkutuk. Silakan Anda renungkan, silakan Anda pelajari Bible. Demikian. Ya, saya akan renungkan, tapi dari kesimpulan Anda ya, bercampur kebenaran dengan kesalahan yang diputarbalikkan oleh iblis. Sejak semula ya, iblis mengutip firman Allah sejak menggoda Hawa, dia mencampur. Pak Kris, percaya aku sama mayat hidup. Aku nggak percaya sama mayat hidup bro. Zombie. Bentar dulu. Nah, jadi ketika diriwayatkan di Alkitab Yesus lahir dan bangkit, ya, Anda mencampur aduk dengan ajaran iblis ya, yang memutarbalikkan kebenaran, ya. Sudah jelas di Alkitab itu Yesus ada saksinya. Ketika dia mati bangkit, ada ibunya, ada imam-imam melihat Yesus disalibkan, ada yang menombak dan lain-lain, banyak saksinya. Nah, kitab yang Anda baca menyangkal kematian kebangkitan Yesus itu adalah pekerjaan iblis, mencampuri kebenaran dengan dusta, ya. Nah, banyak hal di ajaran kalian itu ya menyimpang dari kebenaran Alkitab. Yang lebih dulu adakan Taurat dan Injil, bukan kitabmu. Jadi banyak hal yang diputarbalikkan di kitab kalian. Dikatakan Yesus Pak Gris. Yesus itu meninggal apa menyerahkan nyawanya, Pak Kris? Jangan dipotong dulu. Bentar, Bang Menora Kristen atau Muslim, Bang Menora? Muslim. Ya, di mute dulu, Bang, di mute.
Nah, jadi kalau kita baca Alkitab ya, jangan kita simpulkan sesuai dengan ajaran agama Anda. Saya juga kalau baca satu ayat saja, kalau diizinkan ya, dalam Al-Quran menyebutkan, kalau diizinkan ya host ya, ada bunyinya demikian ya. Hai ahli Alkitab, jika kamu tidak menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan firman Tuhan, maka kamu tidak dipandang beragama. Gimana itu kita mau menafsirkan itu? Kalau ajaran Taurat tidak ditegakkan dan ajaran Injil, gimana host? Siapa yang bisa jawab saya? Saya yang bisa jawab. Ya, silakan. Oke. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, kamu tidak dipandang beriman sebelum kamu menegakkan hukum Taurat. Kristen menegakkan hukum Taurat? Enggak. Berarti enggak bisa dipandang beriman. Islam dan menegak gimana? Kalau di Islam menegakkan Taurat enggak? Taurat itu kitabnya orang Yahudi, hukum Tuhan dari langit yang dikhususkan spesial untuk Bani Israel. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144-145, Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147, itu hukum Taurat spesial hanya untuk Bani Israel saja. Maka mereka tidak dipandang beriman kalau mereka tidak menegakkan hukum Taurat itu. Bukannya menegakkan orang Kristen memang bukan pemilik hukum Taurat. Lalu kemudian, dan tidak dipandang beriman ketika tidak menegakkan Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam? Hikmatnya adalah mengajarkan Bani Israel yang meninggalkan hukum Taurat untuk kembali kepada Taurat. Itulah Injil. Sedangkan Kristen ini bukan pengikut Injil. Kristen ini pengikut Bible. Surat-surat yang dituliskan oleh orang-orang yang jauh hidupnya setelah Yesus, yang bukan pengikut Yesus. Dia tidak pernah bertemu dengan Yesus, bukan pelayan firman, bukan orang yang bertemu langsung dengan Yesus. Sedangkan di dalam Markus 1 nomor 14 jelas dikatakan apa di sana? Yesus pergi ke Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah. Sudah pasti yang diajarkan oleh Yesus bukan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararam, Padale. Itu sudah pasti bukan yang diajarkan oleh Yesus. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 8 diceritakan ketika di dalam Yohanes 1 nomor 53, Yesus memanggil kemudian Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Filipus ikut dengan Yesus, dan kemudian Filipus mengajarkan Injil Yesus. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul 8. Jadi Filipus mengajarkan Injil Yesus, bukan mengajarkan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, bukan. Nah, mana Injil-Injil itu? Harus ditegakkan. Sayangnya Injil itu kata Allah, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri dan berkata itu adalah Injil dari Allah, padahal sesungguhnya itu bukan Injil. Inilah yang kalian pegang sekarang. Kenapa saya masih menggunakan? Karena kitab Anda itu dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa, keadaan, kejadian yang terjadi pada masa itu. Nah, artinya apa? Selayaknya surat kabar, ada berita yang isinya betul, ada juga yang tidak betul. Tetapi sebenar-benarnya, sebetul-betulnya, seakurat-akuratnya pemberitaan dalam surat kabar tidak bisa duduk selevel dengan kalam Allah atau firman Allah. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi orang Yahudi, orang Nasara harus menegakkan hukum Taurat dan juga Injil, bukan Bible tapinya, dan bukan Kristen. Demikian. Oke. Jadikan Adam nabimu, Tuhannya Adam satu dengan Tuhanmu. Abraham, Nuh, dan Isa juga adalah nabimu juga. Daud juga nabimu, berarti Tuhan mereka satu. Berarti Tuhanku, Tuhan Islam juga satu. Pertanyaan saya, di mana Islam menegakkan Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa? 10 perintah Allah. Tuhan banyak, ada Tuhan nenek, Tuhan kakek, Tuhan itu, Tuhan anak. Gimana nih Pak? Saudara, Al-Quran mengatakan begini. Belum, saya belum nanya.
Kan Iya, silakan, kita, silakan. Tuhan nabi-nabi satu dengan Tuhanmu. Jadi ketika mau menegakkan 10 perintah Allah jadi beda. Tuhan Musa emang dengan Tuhan Islam apa beda? Contoh, Anda salahkan Kristen tidak bersabar, Anda Islam juga nggak bersabar. Apa bedanya Anda dengan Kristen? Sedangkan Musa dia menerima hukum yang ditulis oleh jari Allah langsung, tidak boleh manusia mengubah karena Tuhan langsung yang menulis. Kenapa di minggu Kristen di Jumat Islam jadi beda? Tuhannya yang mana? Allah mana lagi yang menulis hukum itu kepada kalian? Yes. Boleh saya jawab? Ya. Oke. Jadi begini saudara, terkait dengan hukum-hukum Tuhan, itu didatangkan oleh Tuhan kepada Nabi, di mana Nabi itu diutus, di mana Nabi itu memiliki umat masing-masing. Islam datang kemudian, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim." Katakanlah kepada manusia wahai Nabiku Muhammad, bahwa kami beriman kepada Allah dan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada kami, dan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan cucunya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepada mereka lah dan hanya kepadakulah kalian berserah diri, kata Allah. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Wa nahnu lahu muslimun. Nah, sekarang Anda bertanya, apakah sama Tuhannya? Jelas sama. Antara Tuhan yang kami sembah dan Tuhan yang disembah oleh para nabi itu sama. Makanya kami diperintahkan amanna billah wa ma unzila alaina. Berimanlah kepada Allah dan apa yang diturunkan kemudian kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan keturunannya. Kami beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Lalu kemudian terkait dengan Taurat yang Anda sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami, fahuzha ma ataituka wa kunta minasyakirin." Itu kata Quran. Wahai Musa, aku Tuhanmu, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang kuberikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil afaqi min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai'. Dan wahai Musa, aku telah menuliskan kepadamu loh batu segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka berpegang teguhlah kepada loh batu itu, kepada Tauratku itu, dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya sebaik-baiknya. Kaummu seirama dengan Ulangan 334. Hukum Taurat hanya diberikan kepada Bani Yakub saja, sama dengan Al-Quran. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum Taurat hanya berlaku kepada Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33, Tuhan memberikan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan Bani Bata, Bani Toraja, Bani Manado, Bani Ternate, Bani Flores. Itu tidak diberikan. Tuhan hanya memberikan perjanjian hukum barunya, yaitu Torah, kepada batin setiap Bani Israel saja. Anda, saya bukan Bani Israel, tapi kami umat Islam beriman bahwa Torah diberikan kepada kaumnya Nabi Musa alaihi salam, bukan diberikan kepada orang Batak, bukan diberikan kepada orang Jawa, orang Bugis, orang Makassar. Itu diberikan kepada Bani Israel. Itu Anda harus paham. Ya. Nah, silakan. Ya. Saya sedikit lagi, saya mau ibadah, teman-teman. Ya. Jadi Isa Al-Masih ya mengagungkan Bapa di surga, dan Bapa di surga itu yang menetapkan hukum. Dan Yesus mengekalkan hukum. Yesus tidak membatalkan hukum. Yesus datang untuk semua manusia, bukan hanya untuk Bani Israel, tapi semua manusia di dunia. Yesus ajarkan supaya kita taat pada setiap perintah Bapa. Makanya di kitab Wahyu dikatakan yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus.
Dua itu yang harus dipegang supaya kita luput dari murka Allah. Itulah yang harus kita pegang. Yesus bukan mengajarkan bukan hanya untuk Israel saja, tapi untuk semua manusia di dunia yang mau percaya kepadanya. Saya kira demikian saja. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ikutilah dia jalan yang lurus, yaitu Yesus Isa Al-Masih itu. Demikian saya mau turun ya, saya juga mau mandi dulu. Iya, silakan Bang. Terima kasih Saudara Chris. Ya, Saudara saya juga tuh. Iya, silakan Bang. Saya tutup ya teman-teman. Jadi ketika Saudara Chris mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Tuhan kecuali melalui aku, maka dengan dalil itu justru tidak boleh orang menjadi Kristen. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup menuju Elohim, Tuhannya Bani Israel. Gak boleh jadi Kristen. Kenapa? Di Kristen ini, dengarkan sahabat-sahabat. Di Kristen itu unik. Bukan menuju kepada Elohim. Tetapi Elohim sendiri yang turun menjadi Yesus. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Filipi turun. Elohim turun. Dewa turun. Tuhan turun. Mengosongkan diri. Tidak mempertahankan kemudian ketuhanannya. Melainkan mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Jadi manusianya ini bukan lagi jalan, karena dia sendiri yang adalah Tuhan. Makanya dalam Kristen, Yesus itu manusia 100%. Nah itu Yesusnya Bani Israel. Dan 100% Tuhan, itu Yesusnya Paulus in the gang. Digabungkan menjadi satu. Digabungkan menjadi satu. Padahal Yesus hanya jalan menuju kepada Elohim. Tapi Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Elohim sendiri yang nuzul menjadi daging, menjadi manusia dan taat sampai mati di atas tiang salib. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Seluruh tubuh Yesus itu adalah Elohim. Bukan perantara lagi, bukan jalan, tetapi dia adalah tujuan. Akulah Alfa dan Omega. Oh, dia tujuan. Kepadaku telah diberi kuasa. Oh, dia tujuan. Berarti sahabat-sahabat sekalian, kalau Anda masih menggunakan Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, maka Anda tidak boleh menjadi Kristen. Anda harus menjadi Yudaism. Yesus sujud, Yesus syahadat, Yesus puasa, Yesus sabat, mengantarkan Anda bukan menjadi Kristen. Anda mempraktekkan ajaran Yesus dalam Yohanes 10 nomor 27. Apa kata Yesus? Aku mengenal muridku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku bersyahadat, muridku syahadat. Aku berpuasa, muridku puasa. Aku sujud, muridku sujud. Aku sunat, muridku sunat. Aku sabat, muridku sabat. Aku tauhid, muridku tauhid. Aku Yudaism, aku praktisi Torah, muridku Yudaism, muridku praktisi Torah. Itu aku. Kalau kamu menjadikan aku jalan kebenaran dan hidup, maka pasti otomatis hidupmu akan mengantar engkau menjadi anak yang saleh. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan dirinya untuk taat kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doa Yesus untuk jangan disalib itu dikabulkan. Jadi kalau masih mengimani Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Tuhannya Yahudi tanpa melalui aku, maka haram kemudian Anda menyatakan diri Anda sebagai pengikut Yesus, tetapi Anda menyembah Yesus. Sesungguhnya Yesus mengabarkan kemudian dalam Yohanes 14 nomor 31, malaikat-malaikat turun naik dan turun naik dan turun naik datang kepada Yesus sebagai anak manusia. Sedangkan yang mendirikan konsep dirinya adalah Tuhan, itu adalah bukan Yesus yang datang kepada Bani Israel alias yang datang kepada Bunda Maria dan juga murid-muridnya, melainkan Yesus lain yang datang kepada Paulus yang mendirikan kemudian agama Kristen. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saya izin dulu untuk ibadah salat asar sejenak. Sudah siap. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadikan edukasi kepada sahabat-sahabat yang kalau nanti ada saudara Kristen yang kurang berkenan dengan penjelasan saya, jadwalkan kita berdiskusi.
Mau di sini, mau di Komal manapun, saya akan hadir membuktikan bahwa Yesusmu dan Yesusku berbeda. Yesus yang kami imani adalah yang datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi, sebagai rasul untuk Bani Israel yang menegakkan hukum Taurat. Sedangkan Yesusmu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus yang kau sembah siang dan malam, yang pada endingnya kelak akan mengusir kalian sendiri. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Hati-hati Dinda Yoga di mobil, jangan sampai Anda menabrak makhluk roh. Demikian, silakan dilanjut. Dengar kau itu Kak Nora, jangan menyembah Yesus lagi tuh Kak. Lanjut. Ya, oke. Silakan teman-teman Kristen. Bang Ardi, itu Nora monitor. Bang Ardi, itu Nora monitor. Ya, aku monitor. Kenapanya suara kayak gitu ah? Habis. Bang Zul mau salat dulu ya. Bang Zul mau salat dulu. Bang Ardi monitor Bang Ardi. Ikuti sama Yesus suaranya. Ntar aku naikkan teman-teman Kristen yang lain lah. Kalau bisa teman-teman Kristen typing dulu ya. Bang, aku Kristen bang, tolong dinaikkan gitu. Biar terjadi dialog. Itu Nora masih monitor kan? Masih. Agak ngelik ini. Siapa moderator ini? Itu Nora moderator, Yoga moderator. Orang bilang aku moderator, aku nggak bisa naikkan orang. Mereka cita kau. Masa sih? Coba aku cabut dulu moderatornya ya. Baru aku pasang lagi. Hapus. Gimana ini? Coba. Loh, kok delete? Itu Nora monitor. Masih kedengaran suara saya? Masih. Moderator. Coba itu udah aku tambahkan lagi. Coba tes lagi. Nggak bisa. Itu baru aku tambahkan coba. Nggak bisa. Alamak, signal kali ya? Nggak tahu, aku bagus. Udah loh, udah semua dicentang udah. Nggak bisa. Ubah pengaturan status live, undang teman, tidak tersambung. Udah bisa loh semua loh itu. Itu biasanya bisa kan? Tadi malam kan bisa, ini kenapa nggak bisa lagi? Ya biasanya signal itu. Lagi enak, coba kita naikkan lagi enak. Susah kali Kristen. Selamat sore, Lagena. Habis kali suaramu itu. Iya. Lagena. Bang Ardi nih, di mana Bang Ardi? Tumben Bang Andi nggak muncul ya sore ini ya. Kemana Bang Andi? Biasanya ada Bang Andi. Lagena Kristen Muslim Bang. Lagena. Oke, signal dia tidak menjawab pula. Oh Bang Andi di Ustadz Hatta. Siap. Dari tadi lo aku tunggu Bang Andi nih, nggak muncul-muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya sudah naikkan saya. Terima kasih, semoga saya selalu murah rezeki panjang umurnya. Hanya dengan ini saya bisa mencari ya. Terima kasih saudara semua. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Mohon dibantu ya bagi yang mau bantu aja. Kami berjualan pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, kerupuk tenggiri, pastel mini abon tenggiri, peletek cumi-cumi, nasi cumi-cumi. Yang mau order silahkan langsung chat WA saya ada di akun bio ini. DM juga bisa. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui line parcel Cicep JNT ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Insya Allah amanah dan halal. Terima kasih. Terima kasih host. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya host sudah. Siap. Teman-teman Kristen silakan ya yang mau naik bincang-bincang santai kirim permintaan. Nanti teman-teman yang mau beli empek-empek apa itu peletek cumi, abon tenggiri dan sebagainya silakan di DM aja Bang Riko, nanti ada nomor WhatsApp beliau di situ ya. Silakan Bang Tesalonika kalau mau naik kirim permintaan aja Bang. Gak usah takut dibawa kayak anak kecil, kayak bocah. Silakan Bang. Biasanya orang Batak itu nyalinya besar. Silakan teman-teman Kristen. Bang Preferi, Kristen Muslim bro. Bang Preferi. Panggilan kedua. Oke. Bang Yahud. Bang Sonye, Kristen Muslim. Bang Sonye. Ya, nggak menjawab juga. Mana lagi nih? Berat kali handphoneku ya. Itu Nora belum bisa naikkan tamu? Belum. Aku udah bisa loh bang, tapi kau tengok-tengok dulu orangnya ya. Oke. Oh moderator kau rupanya. Iya aku moderatormu. Oke. Lihat yang Kristen aja naikkan. Naikkan aja dulu, nanti kalau bukan turunkan aja kembali gitu. Habis kau naikkan, kau sapa juga dia Kristen atau Muslim gitu. Selamat sore gitu, Kristen atau Muslim. Selamat sore. Siapa yang naik? Belum ada yang naik. Itu ada yang naik loh. Mananya? Itu Apa? yang fak itu. Selamat sore bang. Mana orangnya? Assalamualaikum. Iya. Oh iya udah turun dulu ya kak ya. Ih ada cewek kau naikkan ya? Nakal kali kau. Nggak tahu aku foto kucing ku tengok tadi. Tengok-tengok lah juga, jangan kau naikkan hanya cewek. Maho. Kau lihat cewek, kau naikkan. Oke bang, aduh kok baru naik sudah turun dia. Enak kali kau lah. Lihat cewek kau naikkan. Banyak cowok yang minta naik cowok, ndak ada kau naikkan. Cewek aja kau naikkan. Maho. Nggak ada lu, aku karena nggak tahu tadi kan.
Kalau cewek kau cepat kau. Mana ada? Lihat-lihat kau, lihat Ada orang-orang ini naik. Islam semua ini ku tengok. Ntar ya aku batalkan semua dulu ya. Nanti kau lihat teman-teman, habis dibatalkan yang muslim jangan lagi kirim permintaan. Kasih kesempatan teman-teman Kristen itu kirim permintaan naik supaya terjadi diskusi. You know? Ayolah yang muka-muka petak naik kalian ah. Lama kali pun. Naiklah. Muka petak. Kemana? Kalau ada yang merasa mukanya petak naik. Gimana yang mau Gimana naik? menurutmu Kak Nora? Gigi kau. Tengok-tengok lah, tengok-tengok. Langsung kau sapa ya kalau ada yang naik ya. Ya, selamat sore Elvano. Kalau 3 kali nggak jawab langsung. Set. Ya, selamat sore Elvano. Selamat sore Elvano, dah ke laut kau. Nggak apa kau. Nggak acara. Jangan kau suruh ke laut orang. Alah, inang. Okay, you know me, Kristen Muslim. Justin Fo, monitor Justin Fo. Yoga nggak jawab dia itu. Kemana dia itu kalau nggak jawab? Justin Fo. Oh, bang. Kemana dia? Nggak jawab dia. Kemana ini harus? Abang kakak, inang atau itu ini? Kemana dia ini kalau nggak jawab? Kalau ditegur nggak jawab dia harus kemana ini? Kemana dia? Ke laut. Yang muslim standby ya, ingat kawan-kawan muslim standby. Tadi yang kau naikkan siapa? Yoga. Fotonya kucing. Apa nggak tahu aku. Ya fotonya kucing. Ini ada siapa ini si Respati ini? Ini Islam apa Kristen? Coba dulu. Ya kalau bisa yang Kristen ya, yang naik ya teman-teman ya. Itu Nora ini walaupun suaranya serak-serak, tapi dia tetap akan menghajar. Ini kenapa ini Muslim semua minta naik ini? Yang Kristen dulu, yang Kristen. Coba Yoga, kau lihat lagi Yoga kalau ada yang minta naik ya. Ini ku tengok bang. Nah, siapa lah lagi? Turun dia baru menyapa aku udah turun. Jangan kau suruh ke laut, nanti nggak mau naik dia. Tadi banyak loh yang minta naik. Resmi si muka petak, semuka SpongeBob, datanglah kau. Kami undang di sini, datang nggak diantar, pulang nggak dijemput, datanglah kau. Tuh, siapa dulu? Resmi. Datanglah. Apa dulu yang naik itu? Iya. Sore Kak Ati. Assalamualaikum Om. Oh iya, Islam ya Kak ya, Waalaikumsalam. Adek. Islam ya Kak ya, iya. Anak-anak Di bawah dulu ya Kak ya. Anak-anak turun. Main karet di luar sana dulu. Kejam kali lah kau itu. Gak ada bang, udah punah aku rasa mereka. Karena dia tahu kan Yesus itu teman hidup, zombie. Makanya takut dia ada bang Zuma di sini. Aduh. La haula wala quwata illa billah. Itu tengoklah lagi yang naik, tengoklah lagi. Jangan putus asanya. Kau live loh ini. Live kau ini.
Lagi live di YouTube kau ini. Silakan teman-teman Kristen, ayo. Gak usah takut ya. Kirim permintaan, gak usah takut. Naik. Nah, ini dia. Nah, ada ini. Ini lawanmu ini Yoga. Nih ada Bunda Rahma aku. Naik Bunda Rahma. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Rahma. Kenapa bukan moderator ini? Ya habis akun tuh semalam tuh di Abuya 3. Waduh. Itu sudah juga jadikan moderator Bunda Rahma. Nanti Bunda Rahma dengan Yoga yang pantau ya Komal ya. Aku juga mau Siap. jadwalnya di sini juga dari tadi sebenarnya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Yang mana Oten? Oh itu Bun. Assalamualaikum Bunda Nora. Darius itu. Waalaikumsalam Bunda. Apa suara? Sudah datang kembali untuk bertanya. Siapkan kuping Anda untuk menjawab pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Ayolah. Satu ditambah satu berapa kau sulit dijawab kau? Parau ya. Lagi ini ya, lagi serak ya tenggorokan. Ayolah jawablah kau. Iya, Kau bisa jawablah kau. Nggak ada orang di sini Darius. Kau mute aja dulu Darius. Kau pakai cita kau. Siap Bunda. Oke teman-teman ya, teman Kristen silakan. Berarti Darius ini Muslim ya? Kristen dia Bunda. Oh Kristen nih. Itu ikut jawab itu Bang. 1 tambah 1 berapa tuh? Ayolah jawab tuh. Dia Kristen syariat dia Bunda. Satu ditambah satu berapa? Biar ku jawab Tiga, itu toh. gampang itu. Oke, jawab. 1 ditambah 1 kan dia mati, 1 lagi hidup lagi zombie. Udah. Senangnya dalam hati. Jadi apa kau Abang boleh? bertuhan jika. Bang, Iya, apa sebentar. boleh tahu kenapa kan udah tidak menuhankan Yesus tuh. Sekarang apa yang membuat Anda belum login kayak Bang Yoga ini kan? Sekarang apa yang membuat tuh? Apa yang masih mengganjal tuh hatimu? Takut puasa. Takut puasa? Yesus saja puasa. Sebentar. Lebaran Idul Fitri Bunda. Baru dia mau login. Dia nggak mau puasa. Oh, ya Allah. Bunda Rahma. Setelah itu. Masam pajak Kak Riolo. Iya. Lanjut. Iya, lanjut. Silakan. Ih, cepat udah jam 4 lewat. Oke. Apa kira-kira Bang yang membuat karena mengimani Yesus adalah kematiannya adalah sebuah karya keselamatan gitu ya. Yang membedakan itu tuh, tinggal itu tuh Bang. Puasa itu enak, Masya Allah, puasa itu enak. Apa yang puasa yang enak itu ya? Sahurnya, Masya Allah sahurnya itu enak loh. Bangun sahur itu, ya Allah ya Rabbi. Aku tuh kebiasaan ya, aku tuh nggak pernah tidur kalau bulan puasa. Nunggu sahur gitu loh, banyak kegiatan bisa kita lakukan. Enak tuh di bulan puasa loh. Kita merindukan bulan puasa, udah mau Lebaran tuh kadang kita sedih ya ditinggal bulan puasa. Tapi kita berharap ketemu di tahun berikutnya. Bulan puasa itu enak, itu merasuki kalbu loh. Ya, belum sahurnya kita bangun bersama-sama, mendengarkan kajian, ya. Hari-harinya itu kita isi mengaji, kajian-kajian lah ya. Jangan menggosip. Atau diskusi-diskusi di komal-komal boleh ya, tapi jangan menghujat. Kemudian memasuki buka puasa itu, buka bersama, Masya Allah. Semua itu pengalamannya. Semua kita siapkan di atas meja. Semua akan kan kita mau ini mau itu. Ternyata setelah kita buka, aduh, ada batas, perut kita itu ada batasnya loh. Itulah ya bahwa ya kita jangan berlebihan lah. Jadi enak itu puasa loh. Merasuki kalbu itu puasa enak sekali ya. Nah, kembali tadi Bang, apa yang membuat ini Bang Zuma ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda. Lagi sholat ya. Bang Ardiansa, Mama Jadi apa Bang yang membuat kau nggak mungkin karena puasa kau takut puasa
Puasa itu kalau kita niat kita pasti kuat. Niatnya itu yang harus kita tanamkan di hati. Niat Iya, nanti hidayahnya datang setelah lebaran, Bunda. Itu sudah ada Kalau hidayahnya, kau nanti tertulis itu ada. buru-buru kau mati gimana dong? Neraka lah aku. Oh mama berarti kau siap-siap juga ke neraka Ke gereja tidak, ke masjid tidak. Kau tahu nggak di neraka itu bang ya? Setelah itu kulitmu dikelupas, dibakar, oh hancur lebur, oh diciptakan kembali. Begitu terus seterusnya terus menerus gitu, continue berlanjut tuh, dihancurkan. Siapa tahu inkarnasi, Bunda. Aku inkarnasi, siapa tahu. Entahlah kau ini orang nggak jelas kau. Inkarnasi. Oh, inkarnasi kira-kira kau mau inkarnasi, kalau inkarnasi kau jadi babi mau nggak? Nggak mau lah. Sedikit agak kerenan kayak gitu. Makanya aku perkirakan kau ini inkarnasi jadi babi. Iyalah. Apa sih yang membuat kau itu? Apa yang membuat kau masih berat tuh menerima Islam? Apa? Silakan. Beratku melangkah. Apa ya, bingung aku lah. Berarti kau cuma malas karena di dalam faktor kemalasan itu bang ya, karena di dalam Islam itu ya kita harus wajib sholat 5 waktu. Gak peduli kau masih ngantuk, itu harus sholat subuh ya. Siang-siangnya kau lagi asik di kerja atau apa ya, harus sholat duhur jam 12, masuk jam 12 harus sholat duhur. Sorean dikit sholat asyar. Jadi masuk mau menjelang malam ya kita harus stop segala kegiatan, kita harus stop sholat maghrib. Bang Darius. Oh Bang Darius. Darius. Bentar, banyak kendaraan ini. Man. Kami mute apa? Berarti kau nggak makan lagi itu, nggak makan lagi. Tiap aku naik sinyal merah, apa mungkin kau aku masih oten mungkin ya? Tidak memberkati Tuhanmu itu. Makanya kayak gitu dia. Oh, apa jaringan? Tinggal di mana kau, di hutan? Merah lagi. Masa hutan ini banyak suara kendaraan. Tahu setiap itu kali dia hujan sinyal takut Bunda Suryani dia takut puasa, takut dikenai kewajiban dalam Islam. Jadi orang-orang yang Kristen itu ya orang-orang Kristen ateis itu sebenarnya. Tapi itu teman-teman di bawah sering aku dapat mereka komen begini, Darius kau jangan dulu mualaf lah, jangan dulu biar oten dulu, jangan dulu nanti aja katanya gitu. Itu gimana pendapat Bunda itu? Ya nggak boleh ditahan-tahan, orang yang mau mualaf itu segera disegerakan bersyahadat, nggak boleh ditunda itu mualaf. Orang yang mualaf itu bukan dipaksa dia tahu ya, tapi dari hatinya sendiri. Ya, bukan dipaksa. Kalau pemaksaan itu berarti bukan tergerak dari hatinya. Kita mualaf tadi itu, kita mendapatkan pencerahan gitu loh. Kita dapat kebenaran bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Itu yang mualaf tadi itu. Tapi kalau dipaksa dia berarti bukan mualaf, berarti dia akan kembali ke tempat yang lamanya gitu loh. Yesus saja berdoa, tapi kan dia tidak menuhankan Yesus toh. Udah tidak menuhankan Yesus kan? Itu udah benar itu. Tinggal ini aja. Tinggal ini bang, ku tengok kau ini tinggal kau mengimani kematian Yesus di tiang salib yang terkutuk itu sebagai penebusmu kan itu kan. Coba baca. Ampun dah. Coba kau baca itu di Ibrani 1:3, bukan. Kisah para Rasul berapa ya? Aku lupa, 13:23. Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Orang Israel dia, jadi Yesus itu diutus kepada Bani Israel. Begitu bang. Jadi apa ya aku bilang?
Jangan kau terlalu berharap. Kalau Rasulullah itu ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, khataman nabi, penutup para nabi, dan dia diutus untuk seluruh alam. Jadi kalau Yesus kan dia sudah mengatakan, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Ya, dan di mana itu ya? Lupa aku ya. Matius 28, bukan amanat agung. Bukan Matius 1 ayat 1 ya? Matius 1 enggak. Kenapa memang? Jadi Yesus itu berpesan kepada murid-muridnya ya. Bunda monitor dulu Bunda ya, aku mau sholat asar dulu Bunda. Oke Bang, silakan. Masya Allah. Di Matius 10:15 Yesus berpesan kepada murid-muridnya, pergilah tapi jangan kau menyimpang kepada bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Bani Israel. Oke Bang. Jadi kalau dia bilang Bani Israel. Jadi Nabi Isa atau Yesus ya, dalam Al-Quran pun dia mengkonfirmasi bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Dia Isa berkata, qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Qala inni abdullah. Aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Nah, ya. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan dirinya untuk seluruh umat manusia. Selalu berkata dia dikhususkan untuk Bani Israel Bang. Itu aja dulu yang kau ini dalami. Ya. Siapa nih si Yesus ini? Diperuntukkan untuk siapa? Ya untuk Bani Israel. Dia seorang Allahu Akbar. Kalau di Al-Quran itu Isa diwafatkan, itu diwafatkan, dimatikan apa ditidurkan Bunda itu? Aku kurang tahu. Ditidurkan. Karena pemaknaan bahasa Arab itu luas ya. Misalnya nih, rahim ibu, banyak arti-artinya gitu loh. Makin cantik Bunda ya. Jadi di dalam Bible itu, aduh, ayolah Bang, banyak belajar kau. Yesus itu. Bunda karaokean dulu dah, iklan. Mudah-mudahan ini oten. Malas nih sama si Darius ini, cepatlah kau login itu. Login lagi.